Sudah jutaan tahun, aku Xie Jianxian masih hidup. Jangan buang-buang tenaga, Li Junye. Sumber keanehan tidak bisa dihancurkan, bahkan dewa pun akan tercemar keanehan, tunduk pada jalan kegelapan. 9 dunia ini seharusnya milik dunia iblis, hancurkan kamu. Ini adalah hari di mana malam abadi datang ke 9 dunia. Jika ingin menghancurkan kakak seniorku, lihat dulu apakah pedangku setuju. Adik junior, minggirlah. Jangan sampai terluka oleh gelombang energiku. Kalian bertiga lucu. Berani berteriak di hadapanku? Sudah jutaan tahun. Sudah saatnya kalian menghilang. Dengan kekuatanmu sendiri, ingin menghancurkan 3 dewa kaisarku? Langit dan bumi, aliran utama. Akar dari segala energi, latihan luas melalui ribuan kalpa, buktikan kekuatanku. Li Junye, apa yang kau lakukan? Kekuatan yang sangat kuat. Dia bahkan membakar jalan suci. Dia ingin menghancurkan segalanya. Hancurkan. Apa yang masih kau tunggu? Tentu saja menunggu kalian semua mati bersama. Adik junior, kamu. Ribuan tahun, akhirnya hari ini tiba. Kalian semua mati. Penguasa 9 dunia ini seharusnya giliranku. Apakah kau benar-benar bisa membunuhku? Memang benar Dewa Abadi, meski tubuh emasmu mati, kau bisa bangkit kembali. Li Junye, bahkan jika aku mengejarmu ribuan tahun, melintasi langit, aku akan memusnahkanmu sampai ke akar-akarnya. Leluhur di atas, Li Junye tidak berbakat dan tidak bermoral. Dan Tian hancur, tenaga habis. Mulai hari ini, jabatan Pangeran Li Junye dicabut. Akan digantikan oleh Li Haoyang. Apakah ada yang keberatan? Harus dicabut. Cabut jabatan Li Junye. Ingin mencabut jabatan anakku? Kalian belum pantas. Junye, bagaimana kabarmu? Bangun. Junye. Keluarga Li ingin menjadi suci. Bagaimana mungkin orang seperti ini menjadi pangeran? Hanya Li Haoyang yang menjadi harapan masa depan keluarga Li. Anakku belum mati selama aku masih bernafas. Aku tidak akan setuju pencabutan ini. Li Junye berniat menedai Su Mengyu dan tertangkap basah oleh murid dan Wuzong, dipukuli sampai babak belur. Melakukan hal yang begitu memalukan, mempermalukan keluarga Li. Masih berani menjadi pangeran? Harus dicabut. Jangan lupa hibangin keluarga Su dengan Tian Wuzong. Siapapun yang bermasalah dengan Tian Wuzong akan dihancurkan. Jika tidak mencabut jabatannya, bagaimana menjelaskan pada Tian Wuzong? Aku benar-benar terlahir kembali ke masa muda. Dulu Su Mengyu bersekongkol dengan Fang Tianhan menjebakku. Menghancurkan dantianku, memusnahkan keluarga Li, lalu adik junior mengkhianatiku. Kini aku hidup kembali, kalian para pengecut. Kita akan menghitung satu persatu. Bagaimana mungkin? Junye, bagaimana perasaanmu? Kalian para pengecut, keluarga Su yang kecil saja bisa membuat kalian ketakutan. Dulu keluarga Su hanyalah keluarga kelas 3 di kota Daun Embun. Jika bukan karena Su Guihai memohon padaku untuk bertunangan dengan Su Mengyu. Bisakah keluarga Su bangkit dalam beberapa tahun ini? Keluarga Su ingin menginjak-injak keluarga Li. Itu hanya hayalan belaka. Li Junye, omong kosong apa yang kau ucapkan? Di belakang keluarga Su ada Fang Tianhan, yaitu sekte Tianwu. Dengan apa kita melawan? Kau adalah pengkhianat keluarga Li, meskipun kau sadar. Sekarang dantianmu hancur, kau hanya sampah. Dengan apa kau berani berbicara besar di sini? Aku adalah putra keluarga Li, selama aku belum mati. Aku akan membersihkan namaku dari keluarga Su. Dan membalas dendam pada Fang Tianhan. Kapan giliranmu memutuskan untuk mencabut? Junye, kau memang difitnah. Kapelasuku, apakah kau akan menggantikan kepentingan keluarga? Hanya untuk kepentingan pribadimu? Seks Tianwu di belakang Fang Tianhan. Bukanlah lawan yang bisa kita hadapi, keluarga Li yang kecil ini. Kata-kata sesepuh kedua benar. Hanya jika Haoyang menjadi putra dan masuk ke sekte Tianwu, keluarga Li bisa berdiri lagi di kota Daun Embun. Jika tidak, keluarga Li akan binasa. Keluarga Li memiliki kalian para pengecut, tidak heran akan hancur. Kau terlalu sombong, keluarga Li mungkin akan kau bawa ke dalam bencana. Kini keluarga Li sekarang adalah karena perbuatanmu yang brengsek. Jika bukan karena niatmu menodai Su Mengyu, keluarga Li tidak akan seperti ini. Kalian terus-menerus menuduh anakku menodai Su Mengyu. Siapa yang bisa membuktikan semua ini? Aku bisa membuktikan. Xiao Yu, apakah ada kesalahpahaman di sini?
Kesalahpahaman? Li Junye, karena kau hidup kembali, aku akan memberimu kesempatan untuk membersihkan namaku. Li Junye, keluarga Su masih ingat masa lalu. Memberimu kesempatan, manfaatkan dengan baik, ya. Cepat berlutut dan minta maaf pada Nona Su. Berlutut. Su Mengyu, kau penjahat, pantaskah kau memiliki nama baik? Perselingkuhanmu dengan Fang Tianhan. Ketahuan malah menuduhku, ingin membunuhku untuk menutupi kesalahan. Untungnya aku selamat, kau masih berani. Bicara tentang reputasi di sini, Kau malah balik menuduh kau cari mati? Sujit. Sujit. bagaimana kalau aku ceritakan detailnya? Lihat siapa yang sebenarnya menuduh. Su Mengyu, apa yang kalian berdua lakukan? Dia tahu bagaimana ini? Gampang, balik saja tuduhannya. Kau pergi dulu. Nanti saat dia bangun, aku akan berteriak minta tolong, bilang dia mencoba memperkosaku. Kau bawa orang masak, jadi pahlawan yang menyelamatkan gadis. Omong kosong. Dasar tak bisa diubah, masih berani memfitnahku. Aku Su Mengyu umumkan pembatalan pertunangan, dan akan menyebarkan kebenaran ke seluruh kota. Lihat saja mereka percaya padaku. Atau pada bajingan sepertimu. Keluarga Li tunggulah. Reputasimu hancur, turun jadi keluarga rendahan. Keluarga Su keterlaluan. Dulu ayahmu, Sugihe yang memohon pertunangan ini. Sekarang tak hanya memfitnah anakku, tapi juga menghancurkan dantiannya. Kini membatalkan pertunangan, menghina keluarga Li. Kau pikir keluarga Li mudah ditindas? Aku tak perlu membuktikan diri. Hari ini kumumkan. Mulai hari ini keluarga Su tunggulah kehancuranmu. Keterlaluan. Apa katamu? Mau menghancurkan keluarga Su? Dantianmu hancur. Otakmu juga rusak? Aku beritahu. Keluarga Su bukan lagi keluarga Kilas Tiga seperti dulu. Sekarang bisa saingi keluarga Li. Selain itu, akan kukabarkan berita. Aku sebentar lagi jadi nyuri dalam Tianwu Sect. Keluarga Li. Akan kulinjak di bawah kaki keluarga Su, paham? Nona Su, seriuskah perkataanmu? Ini bukan hal yang bisa dijadikan lelucon. Ini senior. Berkat kakak senior Fang, kakak senior Fang, adalah murid dalam Tianwu Sect. Prestasinya di masa depan tak biasa. Aku bahkan tak peduli pada Tianwu Sect. Apalagi pada Fang Tianhan si imut itu. Kau, brengsek. Apa katamu? Dasar anak cerketak. Berani menghina murid Tianwu Sesiti, kau cari mati. Li Junyi, kau sangat berani. Bahkan Tianwu Sect kau hina. Jika kabar ini sampai ke Tianwu Sect, satu petinggi saja bisa menghancurkan keluarga Limu berkali-kali. Li Junyi, anak durhaka. Sudah begini masih berani bicara sembarangan, mendatangkan malapetaka bagi keluarga Li. Li Junyi si imut ini tinggal di keluarga Li. Hanya akan membawa bencana. Aku sarankan, segera usir Li Junyi dari keluarga Li. Atau suatu hari nanti, Tianwu Sect akan menghancurkan keluarga Li dalam kemarahan. Kepala suku, tindakan Li Junye seperti ini membawa risiko pemusnahan bagi keluarga. Mohon kepala suku mengusir Li Junye dari keluarga Li. Sebagai tanda hormat kepada Sect Tianwu, mohon kepala suku mengusir Li Junye dari keluarga Li. Usir dari keluarga Li, usir dari keluarga Li. Kalian, Li Junyi, kau lihat. Inilah kekuatan sejati. Di hadapan kekuatan mutlak, hanya dengan reputasi bisa membuat keluarga Li begitu ketakutan. Masih berani bicara besar? Sekarang berlutut dan minta maaf soal menghina sekte Tianwu. Aku akan menganggapnya selesai. Sujud, katamu? Li Junye, Nona Su memberimu kesempatan. Juga memberi kesempatan pada keluarga, cepatlah berlutut. Lakukan sujud, Nona Su baik hati ingin membiarkanmu hidup. Kau harus bersyukur, cepat berlutut dan sujud. Atau bahkan jika Nona Su memaafkanmu, anggota keluarga Li tidak akan membiarkanmu pergi. Li Junyi, berlututlah. Kau tidak punya pilihan. Menyuruhku berlutut? Kau pantas, bajingan? Li Junye, Hao yang datang, brengsek hentikan. Kau bilang hentikan ya hentikan? Jika kau membunuh Nona Su, sekte Tianwu pasti tidak akan tinggal diam. Saat itu keluarga Li hanya bisa dimusnahkan. Kau pikir dengan melepaskan Su Mengyu semuanya selesai? Terlalu naif. Li Junyi, jika kau berani membunuhku, aku akan musnahkan seluruh keluargamu. Junye, jangan gegabah. Hari ini aku tidak akan membunuhmu. Pulang dan beritahu Su Guihai. Keluarga Su harus datang berlutut memohon ampun atau aku akan datang dan musnahkan mereka. Pergi. Li Junyi berani menyentuhku? Kau tunggu saja dimusnahkan. Selesai, keluarga Li benar-benar dalam bahaya besar. Li Junyi brengsek, kau tahu apa yang kau lakukan? Bencana besar, menghina keluarga Su dan meremehkan sekte Tianwu. Mereka pasti akan memusnahkan keluarga Li. Kau tidak layak jadi penerus. Apalagi tinggal di keluarga Li. Layak atau tidak bukan kau yang tentukan, kau ingin mencabut status penerusku? Baik, aku beri kalian satu kesempatan. Menurut aturan keluarga, siapa yang ingin jadi penerus harus mengalahkanku. Junye, jangan. Li Haoyang, beranikah kau? Seorang imut yang bahkan dantiannya sudah hancur berani menantangku. Bagus. Aku terima tantanganmu, tapi itu harus tantangan hidup mati. APA, tantangan hidup mati? Hao yang ini benar-benar ingin menyelesaikan masalah sampai tuntas. Awalnya hanya ingin memberimu pelajaran,
Tapi karena kamu sungguh-sungguh ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. 7 hari lagi. Kita akan bertarung di atas ring, bukan hanya untuk menentukan siapa yang lebih kuat, tapi juga hidup mati. 7 hari? Aku tidak sabar menunggu selama itu. Kalau kamu ingin cepat mati, aku akan memenuhi keinginanmu. 3 hari. Baik, 3 hari. 3 hari lagi, aku akan membawa mayatmu. Mantap meminta maaf kepada keluarga Su. Saat itu, aku akan menjadi pelindung keluarga Lee. Dan kamu akan menjadi pengkhianat keluarga Lee. Kita lihat saja nanti. Ayah, ayo kita pergi. 3 hari lagi, Li Junye harus mati. Kalau tidak, kita tidak bisa memberi penjelasan kepada keluarga Su. Apalagi kepada sekte Tianwu. Hao Yang, kali ini adalah kesempatan emasmu untuk menjadi ahli waris. Kamu harus membunuh Li Junye. Untuk menghilangkan masalah selamanya. Membunuhnya semudah membalik telapak tangan. Apa kamu yakin bisa masuk ke sekte Tianwu? Itu hal yang mudah. Sebelum bertarung dengan Li Junye, aku pasti bisa membangkitkan Yuan Ling Shenti. Saat itu, Li Junye pasti akan menjadi batu loncatan bagiku. Hao Yang, apakah kamu benar-benar bisa membangkitkan Yuan Ling Shenti? 3 hari lagi, kalian akan tahu apakah itu benar atau tidak. Anakku memang luar biasa. Jika kabar tentang Hao Yang membangkitkan Yuan Ling Shenti sampai ke telinga sekte Tianwu, mereka pasti akan secara pribadi mengundang Wu Yang untuk bergabung. Saat itu, siapa lagi yang berani menghina keluarga Li? Saat itu, keluarga Li akan mendominasi seluruh kota Shuangye, bahkan keluarga Su harus tundak dan pada kepada kita. Saat kamu membangkitkan Yuan Ling Shenti dan kabarnya tersebar, ajak semua keluarga besar di kota Shuangye untuk menyaksikan pertarunganmu. Dan menjadi saksi momen gemilangmu. Junye, kamu terlalu gegabah. Dan Tianmu sudah hancur. Bagaimana mungkin bisa melawan Li Hao Yang? Ayah, aku berani melakukan ini karena punya keyakinan. Junye, jangan mengambil risiko. Aku akan mengantarmu keluar dari keluarga Li sekarang. Pergilah sejauh mungkin. Ayah, percayalah padaku. 3 hari lagi aku pasti menang. Kali ini, aku tidak akan lari lagi. Aku akan menunjukkan kepada semut-semut ini apa artinya menjadi kuat yang sebenarnya. Anakku ini seperti orang yang berbeda. Sekarang Tuhan memberiku kesempatan untuk hidup kembali. Aku pasti akan membuat kalian membayar, termasuk kamu, adik seperguruan. Li Junye, tunggu sampai aku menjadi suci. Itu akan menjadi hari kehancuranmu, Yuan Shen. Aku akan membunuh bajingan Li Junye itu. Meng Yu, ada apa? Bukankah kamu sudah memutuskan pertunangan dengan keluarga Li? Apakah keluarga Li mengganggumu? Li Junye, si manis itu, berani menyerangku dan bahkan mengancam akan menghancurkan keluarga Su. Bahkan berani menghina Tian Wuzong, pantas dihukum mati. APA. Tidak masuk akal. Apakah keluarga Li benar-benar ingin dimusnahkan? Aku akan memberitahu Senior Fang tentang ini, tentang penghinaan keluarga Li. Tentang Tian Wuzong, biar keluarga Li menunggu kehancuran mereka. Kepala suku baru saja mendapat kabar. Li Junye dan Li Hao Yang akan bertarung sampai mati 3 hari lagi untuk posisi pangeran. Jika Li Junye mati, keluarga Li datang ke keluarga Su untuk meminta maaf dan tunduk, maka beri mereka kesempatan hidup. Langit dan bumi tak terbatas, meminjam kekuatan alam semesta. Tubuh suci Kies benar-benar terbangun, Li Hao Yang. Kamu sudah mati. Fenomena langka. Fenomena yang tidak terjadi dalam 100 tahun. Terima kasih atas berkah langit untuk keluarga Li. Selamat kepada sesepuh, Hao Yang akhirnya terbangun. Menjadi anak terpilih. Masa depan pasti cerah. Dengan Hao Yang di keluarga Li. Pasti bisa menjadi keluarga terkemuka di Shuangye City, bahkan di Tianshuan Kingdom. Keluarga nomor 1. Aku sudah membangunkan tubuh suci Yuan Ling, tidak menyangka bisa menyebabkan. Perubahan langit dan bumi. Tampaknya aku, Li Hao Yang, pasti akan Mencapai puncak, menjadi bintang yang mendominasi dunia. benar-benar fenomena langit dan bumi. Apakah Li Hao Yang dari keluarga Li benar-benar luar biasa? Bisa memanggil fenomena langit dan bumi. Li Hao Yang dari keluarga Li ini. Apakah benar-benar anak terpilih? Junye, kamu pergi kemana saja beberapa hari ini? Li Hao Yang ternyata sudah mencapai terusan, bahkan memanggil fenomena langit dan bumi. Sekarang seluruh Shuangye City semua tahu, kamu pasti bukan lawannya sekarang. Barang-barang sudah kusiapkan, cepat pergi. Fenomena langit dan bumi yang lainnya. Siapa lagi kalau pikirnya? Pertarunganmu dengan Li Hao Yang. Jangan ikuti, jangan buang waktu, cepat pergi. Mau pergi? Tidak mungkin. Besok di atas panggung, orang yang jatuh. Pasti Li Hao Yang. Sampai sekarang, kau masih berani berbicara besar. Hao Yang, sekarang telah menyebabkan fenomena langit dan bumi. Dia adalah anak terpilih. Dengan apa kau bisa melawannya? Tidak baik. Tidak baik. Terjadi sesuatu. Liu Emuswei dari Akademi Tianchuan datang untuk menantang anak terpilih, Li Hao Yang. Dia adalah bakat terhebat pertama dari Akademi Tianshuan. Nona Liu, maaf kami tidak menyambutmu dengan layak.
Nona Liu, silakan masuk. Tidak perlu, aku tertarik oleh fenomena langit dan bumi. Hanya ingin bertarung dengan Li Haoyang. Nona Liu, aku adalah anak terpilih. Li Haoyang. Napasmu lemah, dasar yang buruk, sangat mengecewakan. Sudahlah, tidak usah bertarung. Nona, apakah kau takut? Itu karena latihanmu tidak berarti, malas bertarung denganmu. Kau si imut, jangan banyak bicara. Nona Liu, belum bertarung sudah takut, apakah kau terkejut oleh aura susi tubuh spiritualku? Nona jangan panik, pertarungan kita hanya sampai titik tertentu. Pasti tidak akan melukaimu. Kau yakin? Aku anak terpilih, kata-kataku bisa dipercaya. Lajukila. Apakah aku tidak tahu menghargai wanita? Mungkin lewat kesempatan ini, kita bisa saling mengenal. Nanti bisa menjalin hubungan baik, menjadi cerita indah. Benar kan? Kau si imut, tertawa apa? Jangan mempermalukan diri di sini. Cepat pergi. Aku adalah putra keluarga Li, ini rumah Li, di mana aku berada. Apa urusanmu? Kau adalah? Nona Liu tidak tahu. Ini si imut bernama Li Junye. Dulunya putra keluarga Li, tapi berusaha menodai putri keluarga Su, Su Mengyu. Diketahui oleh murid Tian Wuzong, Fang Tianhan. Dipukul menjadi imut, setelah dihukum tidak menyesal. Masih sangat sombong. Bagaimana kelakuannya? Tapi kau bilang dia menjadi imut. Dan Tian hancur tidak bisa latihan lagi. Kalau bukan imut, lalu apa? Benar, Nona Liu. Kau tidak tahu, si imut ini tidak menyesal. Bahkan berani bertarung habis-habisan dengan Wuyang. Hari ini, mungkin hari terakhirnya di dunia ini. Li Junyi, kau bejingin rendah, sipat pergi. Jangan mengotori pandangan Nona Liu. Besok, aku akan mencarimu untuk bertarung. Nona Liu, kamu sangat bersemangat. Besok aku akan menghabisi Li Junye. Lalu kita bisa bahas kehidupan bersama. Si imut ini mau jadi pangeran? Keluarga Li memang buta. Tertawalah, ini hari terakhir kamu bisa tertawa. Besok si imut ini pasti menangis. Haoyang, hari ini adalah pertarungan pertamamu setelah bangkitnya Sacred Body. Pastikan semua orang. Lihat kekuatanmu. Tenang, aku akan beat semua orang. Menyaksikan keperkasaan sang terpilih. Kepala suku, si imut Li Junye ini kok belum datang? Jangan-jangan lari ketakutan? Waktunya belum tiba, buru-buru mau mati? Ditunda lagi. Ujung-ujungnya dia tetap mati. Si imut Li Junye belum muncul juga. Dekat ya? Haoyang kan sang terpilih. Wajar kalau Li Junye tidak berani datang. Tapi tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya Haoyang. Sedikit tidak puas juga. Sudah segini waktunya. Li Junye belum muncul juga, pasti tidak berani datang. Omong doang siapa tidak bisa. Kalau benar-benar pertarungan hidup mati, Li Junye hari ini cuma si imut. Pasti kabur dong. Hari ini mau bertarung atau tidak? Li Junye sampai sekarang belum muncul. Pasti ngompol ketakutan tidak berani datang. WKWKWK. Lagi pula dia orang lemah, berani menantang sang terpilih. Yang bisa memicu fenomena langit, mana mungkin tidak takut. Cepat panggil dia. Tenang saja. Si Li Junye ITU. Mungkin sedang beli peti mati untuk dirinya sendiri. Kuma orang yang sebentar lagi mati kita. Tunggu sebentar lagi tidak apa-apa. Tebakanmu benar, aku memang beli peti mati. Tapi peti ini, untuk kalian. Halusinasi, pasti halusinasi. Simpan saja peti itu untuk dirimu sendiri. Ini kekuatan sang terpilih, auranya sangat kuat. Benar-benar membuka mata, tidak sia-sia datang. Dengan kekuatan Hao yang seperti ini. Membunuh Li Junye semudah membalik telapak tangan. Haoyang, bunuh dia. Katakanlah pesan terakhirmu, kalau aku yang mulai. Kamu tidak akan sempat bicara lagi. Kamu yang seharusnya bilang pesan terakhir. Li Junye, bersiaplah untuk mati. Ini kekuatan ledakan Roh Kudus, sangat menakutkan. Kami berlatih 100 tahun lagi pun, tidak akan bisa menyamainya. Selesai, Li Junye terkena pukulan ini. Mungkin bahkan debunya tidak tersisa. Junye. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin, ternyata tingkat 3 Ki Refining. Lebih kuat dari Li Haoyang, tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia tingkat 3 Ki Refining? Kerja bagus, Junye.
Kukira kamu hebat, ternyata hanya pura-pura. Astaga, langsung kalahkan. Bagaimana dia bisa menjadi sekuat ini? Pasti ada yang membantunya. Kakak, aku salah. Aku mohon maafkan aku. Jangan bini waku, Li Junyi. Berani kamu, Techua. Apakah kamu ingin melanggar aturan, kepala suku? Li Haoyang sudah kalah. Mohon kepala suku memberinya kesempatan. Haoyang adalah anak terpilih. Prestasinya di masa depan tidak biasa, pasti bisa membuat keluarga Li bangkit. Mohon kepala suku pertimbangkan lagi, kepala suku. Perkataan tiba-tiba tidak sepenuhnya salah. Junye sekarang sudah pulih, dan kekuatannya meningkat pesat. Jika ada Haoyang yang membantu, siapa yang bisa menghalangi kebangkitan keluarga Li? Junye, kamu yang putuskan sendiri. Aku salah, mohon maafkan aku. Jangan bini waku, Li Junyi. Dasar imut. Barang yang dantiannya hancur. Aku adalah satu-satunya harapan kebangkitan keluarga Li, berani kamu membunuhku? Kebangkitan keluarga Li tidak membutuhkan orang imut sepertimu. Matilah, Haoyang. Su Mengyu Subuihai. Peti mati ini tidak hanya untuk Li Haoyang, tetapi juga untuk keluarga Su. Li Junye, jangan kira karena kamu mengalahkan Li Haoyang hari ini, kamu punya kemampuan untuk melawan keluarga Su. Kamu berniat menodai putriku lebih dulu, masih berani begitu sombong. Kamu pikir keluarga Su benar-benar takut padamu? Menodai putrimu? Itu lelucon terbesar. Kalau bukan karena kamu berlutut memohon pada keluarga Li, bagaimana keluarga Li bisa menyetujui pernikahan ini? Sudah, cukup bicara. Pergi dan bersihkan lehermu, tunggu hari aku datang menyerang. Itu adalah hari pemusnahan keluarga Su. Baik, aku tunggu. Aku ingin lihat seberapa hebat kamu, si imut ini. Punya kemampuan apa? Berani fetch di Sampang. Li Junye, kakak Feng sudah dalam perjalanan ke kota Shuangye. Kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu lagi. Kita lihat saja nanti. Perci. Junye, sekte Tianwu tidak mudah ditangani. Jika sekte Tianwu benar-benar datang, keluarga Li tidak akan sanggup menahannya. Ayah, tenang saja. Sekte Tianwu yang kecil ini tidak perlu ditakuti. Sedangkan Fang Tianhan itu, aku anggap dia seperti rumput liar. Li Junye, kau sudah menghina sekte Tianwu. Sekarang kau masih berani bicara sombong. Sejak kau takut keluarga Li akan dibalas dendam? Pemimpin tua benar, meskipun pangeran sudah menjadi kuat. Tapi bagi sekte Tianwu, ini seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Jadi maksud kalian adalah menyuruhku mengusir Junye dan membuatnya pergi berlutut meminta maaf pada keluarga Su, Vegeta dan rendah diri. Di mana harga diri keluarga Li? Bahkan tunduk lebih baik daripada binasa. Apalagi, di masa depan, keluarga Li juga bisa bangkit kembali. Apakah kepala suku demi Li Junye? Demi harga dirinya sendiri. Akan membiarkan seluruh keluarga ikut mati? Yang akan mati hanyalah sekte Tianwu. Li Junye, kau keras kepala. Membuat keluarga Li berkali-kali dalam bahaya. Orang sepertimu, bagaimana bisa menjadi pangeran? jika kepala suku tetap keras kepala, maka jangan salahkan kami jika tidak mempertimbangkan perasaan. Apa yang akan kalian lakukan? Parantakan seluruh keluarga, adakan rapat dewan tua. Apa maksudnya ini? Rapat Dewan Tua, kepala suku hanya mendengarkan aturan ini. Kepala suku pasti paham. Kapitasan Dewan Tua. Bahkan kepala suku tidak dianuti. Aku ingin melihat berapa banyak orang pengecut di keluarga Li. Para Techua. Li Junye tidak hanya menodai Nona Su, tapi juga bicara sembarangan, menghina sekte Tianwu. Membuat keluarga Li sekarang dalam bahaya. Maksud keluarga Su adalah, asalkan menyerahkan Li Junye, mereka akan memberi kami kesempatan. Maksudku juga jelas, ikuti saja keinginan keluarga Su. Untuk menghindari bencana pemusnahan, aku setuju dengan pemimpin tua. Keluarga Li tidak boleh binasa karena satu orang. Jika begitu, meskipun kami mati, apa muka kami. Untuk menghadapi leluhur, aku juga setuju. Bahkan keluarga kerajaan Tianxuan tidak berani menghina sekte Tianwu. Apalagi keluarga Li. Kau, Li Junyi, adalah kambing hitam. Demi kepentingan pribadi, membuat keluarga Li dalam bahaya. Orang yang tidak berperasaan ini tidak hanya menodai Nona Su, tapi juga membunuh Haoyang, anak terpilih. Kejahatannya sangat besar. Jangan sampai tinggal di keluarga Li dan mengotori tanah keluarga Li. Kalian memfitnah. Semua sesepuh setuju untuk menyerahkan Li Junye. Apakah kepala suku masih ingin bersikeras? Jika suku tidak membahas posisi keseluruhan, maka Dewan Sesepuh akan mencopotmu dari posisi kepala suku. Apa kesalahan anakku? Dia telah berjasa besar bagi keluarga Li. Seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka untuk melindungi keluarga Li. Sedangkan kalian, pengecut dan mudah percaya pada orang asing, meninggalkan sesama anggota keluarga. Kalianlah yang benar-benar mempermalukan keluarga Li. Hari ini, meskipun kalian mencopotku sebagai kepala suku, jangan harap Junye akan pergi ke keluarga Su untuk meminta maaf. Baik, aku atas nama Dewan Sesepuh, mengusir kalian berdua dari keluarga Li. Pergi. Pergi. Kalian akan menyesali keputusan hari ini. Menyesal. Membiarkanmu tinggal di keluarga Li, kami yang akan menyesal. Li Chaoxian, jangan terlalu senang dulu. Tidak lama lagi,
kalian akan berlutut memohonku kembali. Memohon. Sungguh lucu. Tempat ini tidak bisa menampung kalian lagi. Cepat pergi. Ayah, ayo pergi. Para sesepuh. Li Wanshan dan Li Junye telah diusir dari keluarga Li. Sekarang saya usulkan sesepuh besar untuk mengambil alih posisi kepala suku. Sesepuh besar, berjasa besar dan kuat. Sudah seharusnya sesepuh besar yang menjadi kepala suku. Sesepuh besar bijaksana dan luar biasa. Sungguh kandidat terbaik untuk kepala suku. Sesepuh besar berbakat besar. Berpikir jauh, memenangkan pertempuran dari jarak jauh. Kami siap mati mengikuti sesepuh besar. Kalau begitu, aku akan menjadi kepala suku keluarga Li. Sesepuh kedua. Sebentar pergi ke keluarga Su. Beritahu tentang penggusuran Li Wanshan dan Li Junye. Lihat APA reaksi keluarga Su. Selain itu, kirim orang untuk memantau ayah dan anak itu. Jika perlu. Ambil nyawa mereka untuk melindungi keluarga Li. Tak disangka, kami berdua telah memberikan segalanya untuk keluarga Li. Akhirnya diusir dari keluarga Li. Ini bukan hal buruk. Bagiku, aku bisa fokus berlatih. Ayo pergi. Junye, kamu yakin bisa mengalahkan Tian Wuzong? Tentu, Tian Wuzong di mataku seperti semut. Ayah, istirahat dulu. Aku akan segera kembali. Besok belum tiba, Nona Liu terlalu terburu-buru. Dan Tianmu jelas sudah hancur. Tapi bisa mengalahkan Li Haoyang. Katakan, siapa yang membantumu di belakang layar? Hadapi dia. Aku sama sekali tidak membutuhkan gantian. Oh, ini sampai. Tapi di hadapanku Liu Musue hanya akan membuatku semakin merendahkanmu. Kau bisa mengalahkannya. Pasti ada ahli yang luar biasa di belakang layar membantumu. Kalau begitu, kau ingin tahu siapa ahli di belakangku? Katakan, Bawahan Li Dongfeng memberi hormat pada Dewa Abadi. aura yang sangat kuat. Dewa abadi? Apa itu dewa abadi? Bangunlah. Asal membuat-buat dewa untuk menakut-nakutiku. Dewa tertua itu berkenan padaku. Kau berwajah biasa, bakat biasa. Bahkan seorang yang gantiannya hancur. Dewa mana yang akan berkenan padamu? Guruku sendiri pun belum pernah bertemu dewa. Akademi Tianshuan yang kecil ini tentu tidak layak. Kau berani mendekat akademi Tianshuanku? Aku akan mencobamu. Seberapa hebat kau sebenarnya? Tidak apa, Li Dongfeng, bantu aku mengawasi. Aku akan menemani dia bermain. Napas tidak stabil, energi pedang lemah. Kau belum memahami jalan pedang yang sebenarnya. Kau yang dantiannya hancur, berani mengajarku? Berlatihlah lebih baik. Berhenti, jangan pergi. Tenaga jarak jauh, seandainya pedang ini mengenai tubuhku, aku sudah mati. Kenapa kau ada di 800 tahun yang lalu? Dewa Abadi, dulu Anda bertarung melawan dewa, tapi dikhianati oleh pengkhianat. Saya mengejar hingga sekarang, sampai Anda terlahir kembali 800 tahun yang lalu. Bawahan telah mengakhiri tubuh ini, kembali ke sini, tapi terlambat. Mohon ampun Dewa Abadi. Kau membunuh tubuhmu sendiri untuk mengikutiku, terlahir kembali ke sini. Mengikuti Dewa Abadi sampai mati adalah kehormatan tertinggi bagi bawahan. Bangunlah. Terima kasih Dewa Abadi. Dulu aku bertarung melawan Kaisar Dewa. Dikhianati oleh adik seperguruan, tubuh hemasku hancur. Hanya tersisa secarik jiwa, sekarang tubuh ini. Butuh waktu untuk berlatih kembali ke puncak. Apa yang Dewa Abadi butuhkan dariku? Ini bisa merasakan keberadaan separuhnya, bawa ini. Bantu aku diam-diam menemukan adik seperguruanku yang baik itu. Ingat, jangan sampai ketahuan. Sayap. Mulai sekarang kita akan tinggal di sini. Botol penguasa langit ini adalah salah satu dari 10 artefak legendaris. Sekarang tidak ada yang tahu, untuk menjadi kuat dengan cepat, hanya mengandalkan ini. Tolong, pemilik toko, aku ingin botol giok ini. 100,000 Spirit Stone. Apa? 100.000? Orang lain bisa 5.000, tapi untukmu 100.000. Maksudmu? Kau mencemarkan nama besar keluarga Su, dan membunuh saudaramu sendiri. Diusir dari keluarga Li, seluruh kota Shuangye sudah tahu. Preman sepertimu tidak pantas jadi manusia. 1 jam lagi, kau akan berlutut meminta maaf padaku. Lalu menyerahkannya dengan kedua tangan, itu yang kukatakan. Kalau kau masih bicara sembarangan, hati-hati aku tidak segan-segan. Bawa aku bertemu ketua mau kalian. Orang sepertimu tidak pantas bertemu ketua mau kami. Jika hari ini aku tidak bertemu, dia pasti mati. Berani menghina ketua kami?
Keluar dari sini. Sekarang tengah hari, 1 jam lagi. Mo Xiaoyun akan kambuh penyakit lamanya. Dan meninggal tanpa bisa disembuhkan. Li Junye, kau bajingan, berani-beraninya mengutuk ayahku. Kau cari mati. Aku bicara jujur, jika kau tidak mendengarkan. Nanti menyesal pun sudah terlambat. Kau masih tidak diam? Aku bala kau. Nona Mo. Penyakit lama tuamu, hanya aku yang bisa menyembuhkan. Aku tunggu kalian datang memohon padaku. Li Junye, berani-beraninya membuat keributan di Wan Meng Shanghui. Kau cari mati? Guruku baik-baik saja, jangan bicara sembarangan. Kalau tidak, seluruh keluarga akan hancur. 5, 4, Apa yang kau lakukan? Iya. 3, 2, Nona besar, ketua mau muntah darah. APA? Kau bajingan, berani menggetak guruku. Aku bana kau. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kau sekuat ini? Nona Mo, jika kau tidak ingin ketuamu mati seketika, cepat bawa aku menyelamatkannya. Adik seperguruan, jangan percaya dia. Nona, jangan percaya dia. Jika kau bisa menyembuhkan ayahku, aku akan berlutut meminta maaf. Jika tidak bisa, seluruh keluarga Li akan kubunuh. Ayah, bagaimana kau tahu ayahku akan seperti ini? Setelah kelahir kembali, apalagi yang tidak kutahui? Ketua terluka saat bertarung, dan tidak pernah sembuh total. Dan penyakit lamanya semakin sering kambuh, terus memburuk. Sekarang sudah sangat genting. Aku akan menutup meridian jantung dan beberapa titik akupuntur utamanya. Kamu siapkan rumput 9 daun penguat nyawa, bunga mandar emas ungu. 1 inti monster level 6, buah darah merah, ginseng 1000 roh level 9. Diam saja ngapain? Cepat pergi. Baik. Barang yang kamu butuhkan. Kamu keluar dulu, aku akan mulai membuat pil, tidak boleh diganggu. Aku keluar. Terus menunda, tanggung sendiri akibatnya. Shimei, aku sudah mengundang Tua Kong. Membiarkan bajingan itu mengobati guru, aku sama sekali tidak percaya. Kalau terjadi sesuatu, mengiris-iris anak itu pun tidak akan menyelesaikan masalah. Nona Mo, biar aku masuk melihat. Tidak Bol, Li Junyi sedang membuat pil. Tidak Bol Dagengo. Shimei, kamu bodoh sekali. Li Junye itu anak kecil bisa membuat pil? Kamu bercanda apa, Nona Mo? Li Junye itu cuma anak kemarin sore. Kamu begitu percaya menyerahkan ketua Mo padanya? Lagi pula kemampuan membuat pil, aku saja tidak bisa. Kamu pikir dia bisa, Shimei? Li Junye ini pasti tidak berniat baik. Mungkin dia ingin menyakiti guru, Shimei. Cepat bawa kami masuk melihat. Nah, Li Junye, berani-beraninya kamu menyentuh ayahku, aku tidak akan memaafkanmu. Pil sudah selesai, ketuamu hanya perlu meminumnya untuk sembuh. Li Junye, Shimaiku muda tertipu. Aku tidak mudah dibohongi, ingin menyakiti guruku, jangan mimpi. Li Junye, aku hampir tertipu olehmu. Kamu segera pergi dari sini, aku bisa memaafkanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kalau aku pergi, ketuamu pasti mati. Kamu masih saja menakut di sini. Tua Gong adalah tabib terkenal di kota Daun Beku. Di kota Daun Beku ini, siapa yang berani bilang ilmu pengobatannya lebih hebat darinya? Kalau begitu, jangan datang meminta padaku lagi. Meridian jantung dan beberapa titik akupuntur ketua Mo sudah ditutup. Ini bagaimana? Ini semua ulah Li Junye. Sungguh keterlaluan. Menutup beberapa titik akupuntur utama ketua Mo. Ini ingin membunuh ketua Mo. Sudah tahu kamu tidak berniat baik. Tua Kong, sekarang harus bagaimana? Tenang, biar aku buka beberapa titik akupuntur ini. Tua Kong, ini bagaimana? Aku akan periksa lagi, tidak baik. Jinyat Nadi Kechua Emo Semakin 5. Nona Mo, sebaiknya persiapkan urusan pemakaman. Pasti kau bajingan ini. Kalau bukan karena kau menyumbat beberapa titik akupuntur guru tidak akan seperti ini. Ini memang ada hubungannya dengan Li Junye, yang menyumbat beberapa titik akupuntur. Aku terlambat datang. Berani-beraninya kau menyakiti ayahku. Aku akan mencincangmu. Sekelompok orang bodoh, tidak bisa membedakan hitam putih, tidak bisa membedakan baik dan jahat. Kau sangat berani. Tidak hanya guruku, tidak kami. Kau cari mati. Lepaskan. Jika aku tidak bertindak, ketuamu tidak akan bisa diselamatkan. Anak muda, jangan sok tahu. Aku sudah puluhan tahun berpraktik sebagai dokter. Masa kala dengan anak muda seperti kau? Sudah puluhan tahun hidup, masih saja bodoh seperti ini. Ayah, Li Junye, APA yang kau lakukan? Apa yang kau berikan kepada guruku? Tadi katanya ketuamu tidak bisa diselamatkan? Aku akan tunjukkan padamu apa itu menghidupkan orang mati. Agent Ant, Dokter gadungan, bicara seenaknya. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Apa itu teknik menghidupkan orang mati yang sebenarnya? Li Junye, lebih baik kau berdoa ayahku tidak apa-apa. Kalau tidak. Ayah, bajingan kecil, kau ingin membunuh ketua Mo. aku bana kau. Berhenti. Aku sembuh? Rasanya seluruh tubuhku nyaman, belum pernah sebaik ini. Guru, kau benar-benar tidak APA. Seluruh tubuhku penuh energi. Lau Kong memang layak disebut sebagai dewa pengobatan kota Shuangye. Terima kasih banyak. Beginikah caramu memperlakukan orang yang menyelamatkan nyawamu? Siapa ini? Perkenalkan, siapa yang menyelamatkan ayahmu?
Bukan Lokong, tapi Li Junye. Li Junyi, SI Peasant Legendaris? Meski terluka, tidak menghalangimu untuk percaya pada rumor. Katanya Pangeran Li tidak bermoral, ternyata rumor itu tidak benar. Jangan kemampuan sahibat ini, pasti bukan orang yang hina. Ketua Mo, aku ada urusan yang ingin kubicarakan berdua denganmu. Baik, kalian keluar dulu. Baik. Ketua Mo, karena penyakit lama kambuh, Meridian tersumbat. Selama 10 tahun terakhir, tingkat kultivasimu terjebak di tingkat Xiantian ke-9. Apa yang kukatakan akurat? Bagaimana kamu tahu? Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Aku bisa membantumu mengatasi hambatan. Meningkatkan ke level Juji, percaya? Ini benar, kamu punya cara? Bagiku ini mudah sekali. Penyakit lamaku ini, bahkan tabib dari asosiasi Kingzhou, tidak bisa berbuat apa-apa. Pangeran Li bisa menyelamatkanku, hanya dengan ini. Aku percaya Pangeran Li. Apa yang Pangeran Li ingin dapatkan dariku? Aku telah menyinggung keluarga Su. Aku dan ayahku diusir dari keluarga Li. Keluarga Su didukung oleh sekte Tianwu. Mereka tidak akan membiarkanku. Aku butuh bantuanmu. Meskipun asosiasi Wanmoku tersebar di seluruh benang Changsuan, tapi belum cukup untuk melawan sekte Tianwu. Tapi karena kamu menyelamatkanku, aku akan membantumu sepenuhnya. Kamu tidak perlu khawatir. Untuk melawan mereka, aku sendiri sudah cukup. Aku bilang akan membantu, tapi butuh sumber daya dari ketua. Tidak masalah. Siapkan bahan-bahan ini untukku. Setelah siap, aku akan membantu ketua membuat pil. Pada saat itu, presiden dapat menembus fondasi. Aku akan segera menyuruh orang menyiapkannya. 3 hari lagi, aku akan kembali membantumu membuat pil. Hampir lupa. Aku menyembuhkan penyakitmu, tidak berlebihan kan jika kamu memberikanku sebuah botol? Tentu, botol apa? Manajer kamu tahu, suruh dia yang mengantarkannya. Ketua, dia seorang penjahat, jangan memberikannya. Kurang ajar. Berani menfitnah Pangeran Li seperti ini, kamu tidak ingin hidup lagi? Ketua, diam. Bawa botolnya, berlutut, dan minta maaf pada pangeran. Berlutut. Minta maaf. Maafkan aku, Tuan Li. Hamba tidak tahu, ini salah besar. Hand is the hook, Mary. Kepala Su. Setelah rapat Dewan Keluarga Li, kami telah memutuskan untuk mengusir dari keluarga Li. Ini adalah sikap keluarga Li. Apakah Kepala Su masih ada permintaan lain? Keluarga Li cukup tahu diri, karena kalian sudah menunjukkan sikap. Aku tidak akan memiliki kalian lagi. Asalkan keluarga Li menyerahkan 70% setnya kepada keluarga Su. Masa lalu tidak akan kuingat. 70%, Kepala Su. Kamu ini terlalu serakah. Dibandingkan dengan keluarga Li yang dihancurkan. 70% aset masih tidak rela? Kalau begitu, tunggu saja kehancuranmu. Kepala Su, bisakah kita berdiskusi lagi? 80%. APA. Kepala Su, tidak ada yang bisa didiskusikan. Selain menyerahkan 80% aset keluarga Li, juga harus menjadi keluarga bawahan keluarga Su. Mulai sekarang, 50% dari keuntungan tahunan harus diserahkan tambahan kepada keluarga Su. Kepala Su, ini keterlaluan. Syaratnya sudah di sini, terserah kamu. Silakan pergi. Botol Santian ini bisa mengumpulkan energi langit dan bumi, serta esensi matahari dan bulan. Menghasilkan cairan spiritual. Dengan bantuan cairan spiritual ini, aku bisa meningkatkan kekuatan dengan cepat. Hebat. Aku sudah mencapai level Xiantian. Kepala Su, ini adalah 80% sertifikat tanah industri keluarga kami, keluarga Li. Silakan terima. Itu syarat kemarin. Hari ini, Aku ingin semua industri keluarga Li. Kepala Su, ini benar-benar keterlaluan. Apa maksudmu keterlaluan? Siapa yang menyuruh keluarga Li menyinggung Tian Wusek? Sekarang, Senior Fang akan segera tiba. Dan dia membawa bantuan. Jika keluarga Li tidak patuh, tidak hanya industri yang hilang, tapi nyawa juga. Tidak adakah ruang untuk bernegosiasi? Dengan manusia masih bisa bernegosiasi, tapi dengan anjing. Apa kamu pikir perlu? Kamu, Kepala Su. Jangan terlalu jauh. Sujit. Jujur saja, kali ini aku akan mengambil keluarga Li. Mempunyai anjing antak menekat nakuri monyet, bayarkan semua orang di kota Shuangnya melihat. Akibat menyinggung keluarga Su. Pulang dan beritahu Li Chaoxian. Sayapkan semua industri atau tangga kimation. Li Junye, karena kamu aku dipermalukan seperti ini. Aku akan mencincangmu. Junye, kamu sudah kembali? Ayah, ini ada cairan spiritual. Minumlah, bisa membantu meningkatkan kekuatan. Ini, apa ini? Ini adalah botol Santian yang mengumpulkan energi langit dan bumi, serta esensi matahari dan bulan. Kalau pecah, cairan spiritual di dalamnya akan hilang. Bagaimana kamu bisa punya barang berharga seperti ini? Ini bukan apa-apa. Ayah sudah terjebak di level ke-9 Kirefining selama ratusan tahun. Sudah saatnya mencapai Xiantian.
Hahaha. Berhasil. Terjebak puluhan tahun, tapi hanya butuh sekejap untuk mencapai Xiantian. Rasanya luar biasa. Seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Dengan aku di sini, aku bisa membantu ayah menjadi sage. Sage, yang bisa memindahkan gunung dan mengisi laut. Menggeser bintang dan menggobetakter? Ya, Kalau begitu, apakah nanti? Kita tidak perlu takut lagi pada Tian Wusek? Tian Wusek. Itu bukan apa-apa. Bahkan seluruh benua Suancang pun tidak berarti. Nanti aku akan menjadi yang paling dihormati di 3 dunia. 9 orang suci akan tunduk di hadapanku. Tunduk dan patuh. Kedatangan Tuan Fang, kami tidak menyambut dengan layak. Mohon maaf, Paman Su terlalu formal. Jika aku dan Meng Yu bisa menikah. Kita akan menjadi satu keluarga. Terima kasih kakak Fang tidak menolak. Putriku bersedia hidup bahagia dengan kakak Fang. Aku dengar ada yang menghina sekte Tianwu. Tidak tahu di mana orang itu sekarang? Itu Li Junye, si imut dari keluarga Li. Dia berani bilang akan menghancurkan sekte Tianwu. APA? Menghancurkan sekte Tianwu? Si kecil tidak tahu diri, tidak tahu langit tinggi bumi rendah. Aku akan ajak kakak murong. Lihat seberapa hebat keluarga Li, berani begitu sombong. Orang keluarga Li. Keluarga dan mati. Kepala Su, apa maksudnya? Kedua orang ini adalah murid sekte Tianwu. Keluarga Li mernikan keluarga, Su sudah keterlaluan. Bahkan berani bilang akan menghancurkan sekte Tianwu. Keluarga Li kecil, berani bicara besar begitu. Berani bilang akan menghancurkan sekte Tianwu. Tuan, ampun. Kami tidak berani, bukan kami. Benar. 10 nyali pun kami tidak berani. Orang yang bilang akan menghancurkan sekte Tianwu. Sudah kami usir dari keluarga Li, Tuan Su. Kami sangat menghormati sekte Tianwu. Tidak mungkin berani melawan seperti itu. Kebetulan sekali. Setelah mengganggu sekte Tianwu, alasan diusir. Menurutku kalian jelas sengaja melindungi. Sengaja melawan sekte Tianwu. Cepat panggil mereka, kalau tidak aku hancurkan kalian dulu. Kami juga jadi korban ayah dan anak itu. Kepala Su tahu maksud kami. Kepala Su, kamu. Tolong bicarakan yang baik untuk kami. Hati orang lain tidak bisa ditebak, aku tidak tahu. Maksud sebenarnya kedua tetua, bagaimana bisa membantu kalian? Kalau begitu, hari ini keluarga Li akan dihancurkan. Jangan. Tetua, lihat ini, dulu kepala Su yang memutuskan. Mengusir mereka dari keluarga Li. Jangan bertengkar, cepat cari Li Junye untukku. Mau cari di mana? Makanya keluarga Li bodoh. Kalau tidak bisa temukan Li Junye, pancing ayahnya. Takut dia tidak datang? Ya, cepat pergi. Baik. Cepat. Tubuh suci Keyes benar-benar terbangun. Sudah mencapai level 9 Xiantian, tidak sampai 3 hari lagi. Aku bisa mencapai level Jizu. Kepala suku, ada kabar buruk. Orang-orang dari Tian Wuzong menyerbu keluarga Li. Jika Li Junye tidak muncul, Mereka akan membantai seluruh keluarga Li. Ayah tidak ada di sini. Kemana Tuan pergi? Baru saja pergi ke Jizagi dengan Ziziran. Sepertinya membicarakan tentang orang Tian Wuzong yang datang menyerang. Sial, ayah pasti pergi ke keluarga Li. kalau mau membunuh orang keluargaku, tanyakan dulu padaku. Kamu hanya mantan kepala suku yang dicabut. Siapa kamu? Di mana Li Junyi? Serahkan dia. Jika dia datang, kalian akan mati lebih cepat. Hanya dengan kamu berani bicara besar, cari mati. Aura Li Wanshan ternyata sekuat ini. Ini level Xiantian. Aku meremehkanmu, ternyata kamu sudah mencapai level 2 Xiantian. Tapi di hadapanku, kamu masih anak kecil. Beberapa hari lalu, Li Wanshan masih di level 9 Liangqi. Bagaimana bisa sekarang menjadi level 2 Xiantian? Ini tidak mungkin. Li Wanshan, ternyata sudah mencapai level 2 Xiantian. Pasti karena Li Junye. Sepertinya dia masih menyimpan banyak rahasia. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah menangkap Li Junye, semua akan terungkap. Pedang perkasa, tinju langit. Level 2 Xiantian pun tidak ada artinya, mudah dihancurkan. Jika aku berlatih beberapa hari lagi, yang terkapar di sini adalah kamu. Mulutmu memang keras. Shiksheng. Hari ini,
Kita potong dulu kedua kakinya, biarkan dia hidup. Untuck Memensing Li Junyi Keluar. Siapapun yang masuk ke rumahku hari ini, Harus mati. Ayah. Apa baik saja? aku baik-baik saja. Cepat pergi. Sekarang dia sudah level 3 Xiantian. Kamu bukan lawannya. Li Junye, akhirnya kamu datang. Hari ini yang harus mati adalah kamu. Orang tua, tadi bukan bilang kalau dia datang. Kita akan mati lebih cepat? Kenapa sekarang jadi pengecut? Mau lari. Fang Tianhan. Kamu datang tepat waktu, kita hitung semua utang lama dan baru sekaligus. Berani-beraninya kamu menghitung denganku? Kamu ini si imut tanpa dantian. Di hadapanku, kamu cuma semut kecil. Kakak Fang, bien aja. Tenang, aku tak akan bayarkan jamari dengan mudah. Berani membunuh anakku. Aku habisi kamu. Ayah, serahkan padaku. Orang-orang ini di hadapanku. Cuma imut-imut belaka. Li Junye, sampai sekarang masih sombong juga? Cepat berlutut minta maaf dan serahkan diri. Diamlah kakek tua. Aku bukan lagi bagian dari keluarga Li. Ayahku hanya ingat kenangan lama. Tak tega melihat keluarga Li dibantai, datang untuk menolong. Kalian malah bicara seperti ini? Sungguh tak tahu terima kasih. Kalau bukan karena kamu menghina sekte Tianwu, keluarga Li takkan begini. Aku hanya melindungi anggota keluarga Li. Setelah APA, kalian yang salah. Urusan keluarga Li, kami tak mau dengar. Li Junye, Merangkaklah ke sini, sujud 3 kali, panggil aku kakek. baru aku pertimbangkan untuk memberimu kematian cepat. Kamu yang harus sujud. Li Junye, sudah di ujung maut masih berani keras kepala? Kakak Fang, buang waktu dengan orang seperti ini. Bunuh saja. Si Imit, Baroninnya Keluar dan mati. Tinju embun langit. Matilah. Kakak Fang. Bagaimana mungkin kamu mengalahkanku? Dantianmu jelas sudah hancur. Mengalahkan imut seperti kamu, tak perlu dantian. Tuan Fang sudah tingkat 9 Lian Qi. Tapi masih kalah dari Li Junye dalam satu gerakan. Apa dia sudah mencapai Xiantian? Baru beberapa hari. Orang dengan dantian hancur bisa mencapai Xiantian? Mengerikan. Bagaimana dia melakukannya? Jadi ini sumber kepercayaan dirimu. Meski kamu sudah mencapai Xiantian, itu cuma tingkat 1 Xiantian. Lawan adik Fang masih bisa. Tapi hadapiku, tak bisa tahan satu tebasan. Jangan buru-buru bunuh dia. Dia bisa naik level secepat ini. Pasti ada rahasia. Mau mengaku sendiri. Aku beri kematian cepat? Atau mau kusiksa pelan-pelan? Cuma Xiantian tingkat 3 berani menggonggong di hadapanku. Gerakanmu ini tak bisa lukai kulitku. Cari mati. Aku lihat sampai kapan kamu tahan. Tebasan Raja Buas. Dia hanya menggunakan 2 jari untuk menghalangi serangan pedang gila tingkat Xiantian. Ini sangat menakutkan. Mungkinkah dia sudah mencapai tingkat suci hanya dalam beberapa hari? Tidak mungkin. Pasti ada orang hebat di belakangnya yang membantunya. Serangan pedangmu sudah berakhir. Sekarang giliranku. Aku akan membiarkanmu merasakan pedangku. Kamu bahkan tidak punya pedang. Mana mungkin ada serangan pedang? Bodoh. Seorang ahli pedang sejati bisa menggunakan apa saja sebagai pedang. Mengubah energi menjadi pedang? Apakah dia seorang master pedang? Tidak mungkin. Aku tidak tahu dia adalah seorang ahli pedang. Apakah kamu yang melukai ayahku dan ingin memotong kedua kakinya? Ya, aku. Berani-beraninya kamu menyentuhku. Jangan lupa, aku adalah murid Tian Wusek. Berani-beraninya kamu membunuhku. Guruku tidak akan tinggal diam. Tian Wusek akan membantai seluruh keluargamu. Seluruh keluarga Li akan musnah. Benarkah? Gurumu dan Tian Wusek hanyalah anak kecil. Li Junye, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu membunuhnya, itu hanya akan membawa kepuasan sesaat. Tapi konsekuensinya. Diam. Jengga, lepaskan aku, dan aku akan memberimu kesempatan untuk hidup.
Aku salah. Aku mohon, maafkan aku. Apa yang aku katakan tadi? Siapapun yang memasuki rumah Li hari ini, pasti mati. Li Junyi, Halloween Li, aku salah. Kumohon, maafkan aku. Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak ingin menjadi anak kecil. Dulu kamu yang menghancurkan dantianku. Sekarang aku hanya membalasnya dengan cara yang sama. Semuanya karena dia, anak kecil ini yang menyuruhku. Jika bukan karena dia menyuruhku, aku tidak punya masalah denganmu. Aku bahkan tidak mengenalmu, mana mungkin aku menyerangmu? Aku ingat dulu kamu mengatakan aku mencemarkan Sumengyu, dan kamu bertindak demi keadilan. Menghancurkan dantianku, benar. Tidak, itu Sumengyu. Semuanya karena anak kecil ini, dia yang menyuruhku. Aku tidak akan menyerangmu. Aku salah. Aku tidak ingin menjadi anak kecil. Ternyata dialah si bajingan itu. Ini tidak mungkin. Miri Tianwu Sek Yang Termat. Ternyata seperti ini. Keluarga Su benar-benar brengsek. Mereka menggunakan Tian Wusek untuk membantai keluarga Li. Pang Tianhan, kamu yang berjanji padaku. Jika aku setuju, kamu akan membuatku menjadi murid Tian Wusek. Sekarang kamu bilang aku menggodaimu? Diamlah. Kamu brengsek, kamu yang menggodaiku. Halloween, aku salah. Kumohon maafkan aku. Aku benar-benar salah. Seperti anak kecil ya. Ya, benar. Aku anak kecil. Gak. Lepaskan aku. Sayangnya, aku tidak suka orang yang tidak punya nyali. Dancingku. Kakak Junyi, maafkan aku. Semua ini anaknya. Dia menipu hatiku. Mari kita mulai lagi, oke? Kau pikir wanita sepertimu yang busuk hati dan berbisa seperti ular. Aku, Li Junye, bisa tertarik padamu? Jangan terlalu sombong. Kau pikir dengan membunuh mereka berdua, semuanya selesai? Sekte Tianwu tidak akan diam. Pada akhirnya, kau tidak bisa lari dari kematian. Sayangnya, kalian tidak akan melihat hari itu. Ayah. Kumohon, jangan bunuh aku. Ingatlah persahabatan kita dulu. Tenang, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menghancurkan dantianmu. Seperti yang kau lakukan padaku dulu. Ini. Hutang budi pada keluarga Li, hari ini kami, ayah dan anak, sudah melunasi semuanya. Kedepan, hidup mati keluarga Li tidak ada hubungannya lagi dengan kami. Jaga dirimu baik-baik. Ayah, mari kita pergi. Tunggu. Kau. Sudahlah. Ayah, lukamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kau membunuh Fang Tianhan dan M. Yurong Guangdao. Orang-orang sekte Tianwu mungkin tidak akan lama lagi sampai. Jungye, sehebat apapun kau, bukanlah tandingan. Para Techua sekte Tianwu. Lebih baik kita hindari mereka. Sekte Tianwu? Bahkan tidak perlu aku yang bertindak. Apakah ada yang akan membantu kita? Nanti ayah akan tahu. Ini ada sedikit ramuan spiritual. Minumlah. Aku juga akan mengajarkan ayah sebuah teknik Xuantier. Nanti, kekuatan ayah akan meningkat pesat. Teknik Xuantier? Kau bahkan bisa teknik Xuantier? Teknik kecil, tidak ada yang istimewa. Kau punya keberuntungan seperti ini. Tidak heran kemampuannya meningkat drastis. Guru, aku baru mendapat kabar. Siu Kuei Hai Dai Biuna. Sumengyu dihancurkan dantiannya. Fang Tianhan dari sekte Tianwu. Dan M. Yurong Guangdao yang masuk 20 besar. Semuanya dihancurkan di keluarga Li. APA? Siapa yang melakukannya? Itzy Li Jinei. Bagaimana mungkin? Benar-benar terjadi. Dan katanya, M. Yurong Guangdao sudah mencapai level 3 Xiantian. Bahkan hanya dengan satu serangan. Bukankah itu berarti level Lijunya sudah mencapai di atas level 3 Xiantian? Ini benar-benar sulit dipercaya. Dan dia juga seorang Grand Swordsman. Grand Swordsman? Dia tidak mungkin sehebat itu. Pasti ada yang membantunya diam-diam. Bisa membantuku mencapai Foundation Establishment. Kita bisa menarik orang di belakangnya. Nanti, tidak hanya mencapai Nas dan Soul, bahkan Golden Core dan Tribulation. Bukan masalah. Hanyang, bahan obat yang kusuruh siapkan, sudah sampai hari ini? Baik, semuanya siap, tinggal menunggu Li Junye. Aku sudah mencapai level 3 Xiantian, ramuan ini benar-benar luar biasa. Ayah, lanjutkan latihan Purple Sun Divine Skill. Perkuat dasar sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Aku mengerti. Siapa? Kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Dan aku berterima kasih atas bimbinganmu sebelumnya. Kamu berubah-ubah. Apa maksudmu sebenarnya? Tuan Li, sebenarnya aku datang untuk membahas tentang pedang bersamamu. Apakah kamu? Tidak ada waktu. Junye, Nona Liu datang dengan tulus. Kenapa kamu menolaknya? Ayah, lupa dengan kejadian Sumengyu? Berapa banyak wanita yang seperti Sumengyu? Menurutku Nona Liu baik, cobalah berkomunikasi. Nona Liu, silakan masuk. Terima kasih, Paman Li. Tuan Li, bagaimana caramu melatih pedang hingga mencapai level Grand Swordsman? Kamu selalu mengawasiku diam-diam?
Sejak bimbinganmu terakhir, aku terus mencari kamu. Aku melihat semua yang terjadi hari ini. Benar-benar luar biasa. Bukankah kamu bilang ada yang membantuku? Maafkan aku salah. Aku minta maaf, Tuan Li. Maaf, Tuan Li. Kamu berbakat dalam pedang, tapi belum menemukan guru yang tepat. Aku akan memberimu satu set jurus pedang. Bisa membantumu naik satu level besar. Jurus ini bernama Ninhaven's Mystic Maiden Sword. Jika sudah ada hasil, temui aku lagi. Dia benar-benar mengerti pedang. Guru, baru dapat kabar. Adik Fang di kota Shuangye dihancurkan orang. APA, siapa yang berani mengganggu murid sekte Tianwu? Adik Fang punya masalah dengan seseorang di kota Shuangye. Baru mau menghukum mereka, malah dihancurkan duluan. Termasuk juga senior Mu Rong Guangdao. Dihancurkan juga. Menghina sekte kami, menghancurkan murid kami. Aku pasti akan membuat mereka membayar. Aku sendiri yang pergi ke kota Shuangye. Lihat apa kemampuan mereka. Li Junyi, aku Hanyang. Guruku meminta Anda datang ke perkumpulan Wanmeng. Patron Li, silakan. Pangeran Li, bahan-bahan obat sudah terkumpul semua. Mohon bantuan Pangeran Li. Masalah kecil. Aku butuh ruangan untuk meracik pil. Baik, semua bahan sudah ada di sini. Zian, antarkan Pangeran Li. Tuan Li, silakan. Benarkah kau yang mengalahkan Mu Rong Guangdao? Levelmu benar-benar sudah mencapai Xiantian Real tingkat 3 ke atas. Ada urusan denganmu? Hello. Dulu kau bilang, asal aku bisa menyembuhkan ketuamu. Kau akan berlutut minta maaf, belum kau lakukan. Baik, aku berlutut minta maaf padamu. Aku hanya bercanda, aku mau mulai meracik pil. Untung dia masih tahu menghargai wanita. Untuk membuat Xiaoyun masuk ke Foundation Establishment Realm. Tak perlu bahan-bahan ini, cukup dengan cairan spiritual. Bahan-bahan ini untuk meracik pil darah perkasa suci. Asal aku minum pil darah perkasa suci, dengan kekuatan Key Sacred Body. Bisa melampaui satu level besar dalam pertarungan. Pil darah perkasa suci, akhirnya berhasil kuracik. Hahaha, tak kusangka seumur hidupku. Bisa mencapai Foundation Establishment Realm. Terima kasih atas bantuan Pangeran Li. Sesuatu yang mudah. Janji sebelumnya, jangan lupa. Mulai sekarang, perkumpulan Wanmeng kami menganggap Anda sebagai yang dihormati. Aku bersedia menjadi pelayan Anda. Baik, ingat kata-katamu. Lalu, Permisi. Mengerikan sekali, Li Junye. Benar-benar anak terpilih. Dengan waktu, dia pasti akan menjadi penguasa benua Changsuan. Saat itu, jangan bilang sekte Tianwu ini bukan apa-apa. Bahkan 8 orang suci pun harus tunduk padanya. Dia yang dantiannya hancur, mana mungkin bisa meracik pil? Lagi pula, botol penakluk langit itu hadiah dari kita. Mending minta kembali. Kurang ajar, itu imbalan karena dia menyelamatkanku. Sudah seharusnya, dasar anak kecil. Pikiranmu dangkal. Tapi, ayah, jika kita membantunya, berarti kita melawan sekte Tianwu. Aku akan melaporkan hal ini ke kantor pusat Kingzhou. Jika kantor pusat Kingzhou turun tangan, sekte Tianwu tidak akan berani bertindak gegabah. dalam 2-3 hari ke depan, aku harus mencapai tingkat ke-9 fondasi. Bahkan lebih tinggi. Song Molin, keluar. Siapa yang berani menyusup ke kediaman Bupati? Bupati Frost Lake City, Zhong Emelin. Memberi hormat kepada kedua tuan. Ini adalah elder ke-13 sekte Tianwu, Feng Yuhai. Halo, Ketua. Soal 2 murid sekte Tianwu yang dihabisi di Frost Lake City. Apa kau tahu? Ada dengar sedikit. Sejra Suru orang bawa mereka ke sini. Guru. Murid mempermalukan guru. Guru harus membalaskan dendam murid. Elder Fong. Li Junyi, kejingin IT Mengina sekte Tianwu. Lalu menghabisi kami semua, jika tidak dibunuh. Di mana wibawa sekte Tianwu? Kalian berdua sungguh mempermalukan sekte Tianwu. Li Junyi, SI kejingin ITU, and Bagaimana. Dalam beberapa hari, kultivasinya bisa mencapai di atas Xiantian tingkat 3. Omong kosong. Orang yang intinya hancur dalam beberapa hari sampai Xiantian? Kau bohong pada siapa? Guru, 100% benar. Kurang ajar. Bahkan guru Feng yang seperti jenius langka sekali dalam 10.000 tahun, butuh ratusan tahun untuk mencapai Xiantian. Dia tubuh sampah. APA Kau Carry Lassen, Miri Tidak Barani. Senior Mu Rong, katakanlah. Senior Yang Gaigatakin Adik Benar. Miri Tidak Barani Membel Hongki Guru. Bupati Zhong, di mana Li Junye sekarang? Sepengetahuan saya, Li Junyi dan ayahnya
Li Yuanshan. Telah diusir dari keluarga Li, kini tinggal di sebuah rumah di kota. Bawa kami ke Senal Sekereng. Aku ingin lihat apa kemampuan si Li itu. Berani melawan sekte Tianwu. Murid memberi hormat kepada guru. Jangan banyak bicara. Di mana Li Junyi Sekereng? Ada di kota. Aku akan antar Shizun ke sana. Kamu yakin Li Junyi benar-benar mencapai tingkat Grand Sword Master? Sangat yakin, dia sudah bisa mengendalikan pedang dengan ki. Dan mengeluarkan energi pedang dari indera. Ini tidak mungkin. Shizun, lihat ini. Ini jurus Nine Heaven Mystic Maiden yang sudah hilang lama. Dari mana kamu belajar ini? Lapor Shizun, ini diajarkan oleh Li Junye. Cepat bawa aku menemuinya. Sudah level 4 Foundation Establishment, sepertinya waktunya. Tianwu Sek pasti sudah bergerak. Mari kembali ke Frostleaf City. Elder Fang, ini adalah ayah Li Junye. Li Yuanshan, ini adalah Elder ke-13 dari Tianwu Sek. Feng Yuhai, kalian berani menantang Tianwu Sek. Sungguh tidak tahu diri. Elder Ko, 13 Tianwu Sect. Li Yuanshan, ini adalah guruku. Hari ini adalah hari kematianmu. Di mana Bajingkan Li Junye? Dia di mana? Wah, ramai sekali di sini. Sepertinya kalian sudah cari bantuan lebih dulu. Akademi Tianxian, Shen Yun Tian. Ternyata Akademi Tianxuan. Kupikir kalian cari orang hebat, hanya Akademi Tianxuan. Berani melawan Tianwu Sek. Tianwu Sek sekalipun kuat. Tidak bisa tidak masuk akal. Akal. Perkataanku adalah akal. Aku tidak peduli apa yang Fang Tianhan lakukan. Tapi aku tahu Li Junye melawan Tianwu Sek harus mati. Siapapun tidak bisa menyelamatkannya. Kalau begitu coba saja. Hanya level Inat Realm, sombong sekali. Sifat panggil Li Junye, Surya Kaliwer. Jangan-jangan dia takut mati dan kabur diam-diam? Meninggalkan ayah di sini, sungguh anak yang berbakati. Hahaha. Cepat serahkan si imut Li Junye. Masih bisa kami ampuni. Kalau tidak, kemarahan Tianwu Sek tidak bisa kalian tanggung. Kamu yang imut. Kalau bukan karena kamu seperti si imut berlutut minta ampun, kamu sudah mati. Berani menghina muridku di hadapanku? Cari mati. Level 6 Naschen Soul, tidak pantas berkoar di depanku. Li Junye, kamu datang tepat waktu. Hari ini guruku ada di sini, ini adalah hari kematianmu. Li Junye, kamu menghancurkan kultivasiku. Aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Level 4 Foundation Establishment. Lumayan Minarik. APA. Baru 2 hari. Sudah mencapai tingkat 4 fondasi. Ternyata Fang Tianhan berkata benar. Peningkatan kekuatan secepat ini pasti ada masalah. Jika bisa memaksanya bicara, aku mungkin mencapai tingkat inti emas. Bahkan menjadi ahli maha sempurna. Li Junye, kau menghina sekteku dan melukai muridku. Kau tahu dosemu? Mereka pantas. Di benua Xuanchang, yang kuat dihormati. Selalu yang kuat memangsa yang lemah. Mereka tidak kuat. Aku melukainya, itu juga untuk sekte Tianwu. Menyingkirkan sampah. APA, kau bilang muridku sampah? Bukan, maksudku kalian semua sampah. Sampong, hanya kau yang berani bicara sembarangan. Hari ini, lihat bagaimana kau lolos dari genggamanku. Seramai ini, kalau aliansi Wanma tidak datang, sayang sekali. Hahaha, kukira aliansi Wanma. Kantor pusat King Zhou datang. Ternyata hanya ketua kecil. Dari cabang Shuangye. Kau pikir bisa menghalangiku? Aku memang hanya ketua Shuangye. Tapi di belakangku ada aliansi Wanmo. Aliansi Wanmo juga ingin terlibat? Mo Xiaoyun pernah bilang, di masa depan, akan menghormati Li Jun. APA, kalian rela mengakui anak muda ini sebagai tuan? Bagus. Jika aku bersikeras bertindak, dengan tingkat pertama bayi rohmu, kau tidak bisa menghentikanku. Jika kau bertindak, aliansi Wanmo akan berperang dengan sekte Tianwu. Aliansi Wanmo tidak layak di mataku. Tidak percaya? Silakan coba. Akademi Tianxian. Hari ini Li Junye, aku jamin. Akademi Tianxuan ingin dihancurkan? Kalian mundur. Untuk melawannya, aku sendiri cukup. Semut kecil berani bicara besar? Silakan coba. Mati terlentang atau tegak? Li Junye, kau benar-benar sombong. Guruku tingkat ke-6 bayi roh. Kekuatan seperti ini, dimanapun di King Zhou, bisa menjadi penguasa. Kau pikir bisa melawan guruku? Semut melihat langit. Tidak tahu diri. Semut melihat langit, istilah bagus. Tapi menurutku, semut itu kalian. Baik, aku ingin lihat kemampuan semut kecil ini. Berani bicara sembarangan. Tekanan yang kuat. Inaka ke kuat nali by row?
Luar biasa. Levelnya meningkat dengan gila. Sudah mencapai tingkat Yuan Ying. Tidak mungkin. Kau, serangga kecil, berani menggunakan obat terlarang untuk meningkatkan levelmu. Meskipun kau bisa mencapai level ini dalam waktu singkat, tetap masih jauh di bawah kekuatan Yuan Yingku yang sudah ratusan tahun. Aku ingin lihat berapa lama kau bisa bertahan. Oh ya? Kalau begitu, lihat baik-baik. Bagaimana aku memenggal kepalamu yang seperti anjing. Pedang, datang. Aura pedang membentang sejauh 30.000 mil, satu pedang yang dingin. 19 benua. Satu pedang membuka gerbang langit. Bagaimana bisa kekuatan pedang ini begitu kuat? Tidak mungkin. Hancur. Guru, kau tidak apa-apa? Bahkan satu pedangku saja tidak bisa kau tangkap. Masih berani sombong? Aku punya Kuasisage dari Tian Wuzong. Meskipun kau bisa membunuhku, bisakah kau membunuh Kuasisage? Kuasisage pun bagaimana? Sage pun akan kupenggal. Kalian juga ikut saja. Berhenti. Aku dipaksa, jangan bunuh aku. Ulang dan bawa semua sumber daya dari kediaman wali kota ke sini. Baik. Hahaha, terima kasih, Dekan Shen. Kecuemu, Benchuemu takin kelupakan. Kilyargali. Jangan sungkan, putramu benar-benar membuka mata kami. Dekan Shen terlalu memuji. Tuan Li, butuh bantuan apa sekarang? Silakan katakan. Aku, Akademi Tian Shen, pasti akan membantu sepenuhnya. Aku butuh batu spirit, banyak batu spirit. Baik, aku akan segera siapkan 5 juta batu spirit. 8 juta batu spirit dari Aliansi Wan. Terima kasih, kedua senior. Kepala suku, baru dapat kabar pasti. Tapi dibunuh dengan satu pedang oleh Li Junye. APA. Elder APA yang dikirim Tian Wuzong, Guru Feng Tian Han. Elder ke-13, Feng Yuhai. Katanya level Yuan 6. Yuan Ying 6 dibunuh dengan satu pedang oleh Li Junye. Ini berarti Li Junye sudah mencapai level Yuan Ying 7 atau lebih. Si imut yang dantiannya hancur ini, bagaimana bisa dia berlatih? Apakah kita, dengan mengusir Li Wanshan dan anaknya, dari keluarga Li, benar-benar melewatkan kesempatan emas untuk bangkit? dia kuat sendirian, seberapa kuat dia bisa? Sekarang dia sudah benar-benar bermusuh dengan Tian Wuzong. Tian Wuzong tidak akan membiarkan mereka lolos, mereka pasti mati. Dua sesepuh ke-13 dibunuh di kota Shuangye. APA, sesepuh ke-13 sudah mencapai level 6 Yuan Ying. Siapa di kerajaan Tianxuan yang bisa membunuhnya? Siapapun di Qingzhou berani melawan Tian Wuzong, pasti harus membayar harganya. Orang yang dantiannya hancur, bisa membunuh sesepuh ke-13? Dia pasti punya senjata rahasia. Siapa sesepuh yang bersedia pergi ke kota Shuangye untuk menyelidiki ini? Tangkap dia dan bawa kembali, aku bersedia pergi. Sesepuh ke-6 pergi, terlalu menganggap remeh si kecil itu. Sesepuh ke-6 pasti bisa menangkapnya dengan mudah. Dia tidak akan bisa sombong lama, jangan meremehkan musuh. Aku akan kirim ahli siluman untuk membantumu di belakang layar, dia pasti mati. Baik. Nanti, ada 1 juta batu spirit dari balai kota. 8 juta batu spirit dari Wan Meng Shanghui, 5 juta dari Akademi Tianxuan. Batu spirit itu cukup untuk latihanku sampai level Jindan. Besok bahan untuk arai datang, aku akan pasang arainya. Bahkan level Jindan datang pun, pasti kalah. Tuan Li, ini semi bahan yang kamu minta. Semuanya ada di cincin Tian Kun. Baik, kamu sudah bekerja keras. Tuan Li, bahan ini untuk arai? Tuan Li bisa pasang arai juga? Sedikit tahu. Tuan Li benar-benar hebat. Tidak hanya pedangnya mengerikan, teknik arainya juga sangat ahli. Bikin aku terkesima. Keduamu terlalu memuji. Tuan Li, aku punya permintaan kecil. Bisakah Tuan Li setuju? Silakan. Aku ingin Xian ikut Tuan Li berlatih. Biarkan Tuan Li memberinya petunjuk. Aku pasti akan patuh. Bisa, tapi tunggu setelah aku selesai dengan Tian Wuzong. Bagus, sangat bagus. Apakah ini pemuda itu? Ini Tuan Li yang kubicarakan. Benar-benar luar biasa. Bahkan Feng Yuhai dari Tian Wuzong bisa dibunuh dengan satu pedang. Hebat sekali, Tuan Li. Ini dari markas besar Wan Meng Shanghui. Sesepuh kedua, Tian Wanxian. Sesepuh Tian terlalu memuji. Sesepuh Tian sudah mencapai level 2 Jindan, level tertinggi. Selama sesepuh Tian ada, Tian Wuzong bukan masalah.
Hahaha. Tenang, tidak lama lagi Tian Wuzong akan kukalahkan. Semangat yang besar, aku ingin melihatnya sekarang. Ekspresi ketakutan para tetua dari sekte Tian Wu. Hahaha. Kepala Shen, Nona Liu sudah datang, Tuan Li. Aku bawa batu spirit yang dijanjikan untuk Tuan Li. Terima kasih, Kepala Shen, Junye. Ayah. Kepala Shen, Nona Liu, kalian sudah datang. Tuan Li, 5 juta batu spirit yang kau minta. Sudah keberikan kepada Tuan Li. Terima kasih, Kepala Shen. Jika ada kebutuhan di masa depan, aku akan berusaha sekuat tenaga. Tuan Li terlalu formal. Jika Tuan Li tidak keberatan, aku biarkan Mu Sue tinggal di sini. Juga lebih mudah bagi Mu Sue untuk meminta bimbingan pedang dari Tuan Li. Ini, APA Masalana, halaman kita punya beberapa kamar. Nona Liu bisa tinggal di mana saja. Terima kasih, Paman Li. Ada urusan di akademi, aku pulang dulu. Mu Sue, kau tinggal di sini, berlatih dengan baik bersama Tuan Li. Jangan malas. Ya, Guru. Tuan Li, aku baru saja mendapat pencerahan dalam seni pedang. Bisakah kamu memberiku sedikit bimbingan? hari ini istirahat dulu, besok kita bicara. Oh, Keluarkan potensimu, serang aku. baik. Seranganmu kurang tegas. Inti seni pedang terletak pada kesatuan hati dan niat. Niat dan ki menyatu, ki dan pedang menyatu, baru bisa mengendalikan pedang dengan ki. Manusia dan pedang menjadi satu. Pahami baik-baik, aku akan berlatih. Di sini saja kita pasang formasi. Formasi ini bernama formasi pedang pemusnah dewa, sekali diaktifkan. Bahkan dewa sekalipun akan tewas di sini. Siapa yang membunuh tetua sekte Tian Wu? Adalah Li Junye dari keluarga Li. Li Junye. Kekuatan tetua ke-13 sudah mencapai tingkat 6 Ying Yuan. Kekuatan seperti ini di seluruh negeri Tianshan. Hanya sedikit yang bisa menandinginya. Li Junye ini sebenarnya berasal dari mana? Li Junye ini awalnya adalah putra keluarga Li, dan tiannya dihancurkan oleh murid sekte Tian Wu, Fang Tianhan. Tapi kultivasinya bukannya turun malah naik dalam waktu setengah bulan, mencapai tingkat Juji. Waktu setengah bulan. Dari seorang yang lemah menjadi Juji. Ini benar-benar belum pernah terdengar. Di mana orang ini? Yang mulia, Li Junye sekarang ada di dalam kota. Tapi perkampulan Wan Meng dan Akademi Tianshan Engine Knowledge-nya membunuh tetua sekte Tian Wu. Bukan hanya aliansi Wan Meng dan Akademi Tianxuan. Seluruh benua Xuanchang pun tidak bisa melindunginya. Ingin belajar pedang? Pelajari dulu cara mengumpulkan energi pedang. Energi pedang adalah energi alamiah. Praktisi pedang mengkonsolidasikannya dalam kejujuran dan kebajikan. Mengacaukan sungai dan laut, menghancurkan benda dan melukai orang, semudah membalikan telapak tangan. Wu Juefeng dari sekte Tian Wu datang untuk mengambil nyawa. Datangnya cukup cepat. Kau adalah Li Junye? Nah. Membunuh tetua sekte Tian Wu adalah kejahatan berat. Cepat menyerah. Hanya dengan kau? Lucu. Li Junye, ini adalah Tetua Kinom Sek Tian Wu. Terakhir kali kau beruntung membunuh Tetua Kegabelis, tapi di hadapan Tetua Kinom. Kau hanyalah semut kecil. Zongolin, aku memberimu kesempatan untuk hidup. Tapi kau tidak menghargainya. Jika kau sangat ingin mati, aku akan mengantarmu. Tak kusangka tingkatmu naik lagi. Bahkan mencapai level pertama Yuanying. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Cepat kembali dan terima hukuman, Wu Juefeng. Kau sudah hidup ratusan tahun, membuli yang lebih muda itu bukan kalian. Qian Wan Xian. Tak kusangka aliansi Wan Meng mengirimmu untuk membantu. Sungguh memberinya muka. Jangan banyak bicara, lewati aku dulu. Qian Wan Xian. Aku menyarankanmu tidak ikut campur. Bagaimana jika aku tetap melakukannya? Kau bahkan berhasil mencapai level ketiga Jindan, APA. APA? Level ketiga Jindan? Sekarang kau tahu takut kan? Tetua Tian, kau bukan lawannya. Biar aku yang menanganinya. Hati-hati, jangan gegabah. Hanya level ketiga Jindan. Aku masih bisa mengatasinya. Hahaha, aku butuh 100 tahun untuk naik dari Yuanying ke Jindan. Hanya dengan anak muda sepertimu, berani menantang lintas level? Sungguh sombong. Kalau begitu, lihat baik-baik. Ini, formasi pedang pembunuh dewa? Sekte Tian Wu mengirim ahli yang hidup menyendiri untuk membantu. Jika dia muncul, meskipun kalian semua bersatu, tidak akan ada kesempatan untuk bangkit. Siapa yang begitu ingin mati? Ali Yang Dekirim Tetua, Ho benar-benar datang.
Tak heran begitu percaya diri, ternyata ada ahli yang membantu. Yang ini juga Ali, sangat menakutkan. Sepertinya Tuan di dalam bahaya lagi. Bagaimana? Cekat, jika kami berdua bekerja sama. Semua yang hadir di sini akan mati. Bawahan terlambat melindungi. Mohon maaf, Tuan. APA, kamu adalah bawahannya. Benar-benar buta, sampai orang saja tidak bisa membedakan. Tidak usah banyak basa-basi, bangunlah. Kamu tidak salahkan giok ini? Bukan Elder Hou yang mengirimmu? Tuan, ahli persembunyian yang mereka cari untuk membantu. Aku sudah menyelesaikannya di tengah jalan. APA, Tuan, kalian. Meskipun kau memiliki kekuatan Tribulation Realm, apa gunanya? Berani membantunya? Berarti melawan seluruh Tian Wu Sect. Tian Wu Sect kami memiliki ahli kuasi saint yang menjaga. Nanti kau akan mati tanpa kuburan. Kenapa? Takut? Cekat APA, meskipun kau punya bantuan. Hanya saja, kau juga orang cacat yang dantiannya hancur. Dengan keinginan seperti ini, apa yang bisa digunakan untuk menggerakkan formasi pedang? Siapa bilang formasi pedang butuh dantian? Dengan darahku, aku bersumpah pada Suanyuan. Formasi, buka. Ribuan pedang kembali. Wu Juefeng mati begitu saja? Formasi pedang ini, bahkan Golden Core Realm level 9 pun akan tewas di sini. Wu Feng mari. Tian Wu Sect pasti akan mengirim Elder yang lebih kuat. Kanan Elder besar Tian Wu Sect, Hao Ping, sudah mencapai setengah saint, sedangkan ketua sect mencapai kuasi saint. Dengan ahli di belakang Tuan Li ini, kenapa kita harus takut pada Tian Wu Sect? Tuan Li benar-benar tiada duanya. Elder Tian, kekuatanku belum pulih sepenuhnya. Untuk melawan Tian Wu Sect, aku butuh 2 hal dari Wan Meng Merchant Guild. 2 benda, Tuan, silakan katakan. Tian Kun Bao dan Suanyuan Aro. 2 harta ini adalah Heart of Pisaka Wan Meng Merchant, Guild Young to Wear Skin Turun Temuran, TAPI. Sudah 500 tahun, tidak ada yang bisa menarik Tian Kun Bao. Aku ingin mencoba. Kau bisa menarik Tian Kun Bao? Aku menguasai Divinerang Teknik Wei, Ojun Aro Art. Kurasa, seharusnya bisa menggerakkan Tian Kun Bao. APA, kau juga punya Divinerang Teknik Wei? Divinerang Teknik Wei apa? Aku juga punya yang Super Divine. Aku semakin tidak mengerti dirimu. Aura yang menguasai dunia ini. Bahkan pada Tian Xuan Saint, aku tidak pernah melihatnya. Aku hanya bisa bilang, aku mengalami mimpi besar. Dalam mimpi, aku memutuskan masa lalu, menginjak-injak galaksi. Kini aku bangun lagi. Aku bukan Li Junye dari dulu lagi. Pemimpin tertua, lentera jiwa sesepuh ke-6 telah padam. APA, sesepuh ke-6 tewas. Bagaimana bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi di kota daun beku? Sesepuh ke-6 adalah tingkat 3 Golden Core. Siapa yang bisa membunuhnya? Konon ada seorang ahli di belakangnya yang membantunya. Bantuan yang dikirim pemimpin tertua dibunuh oleh ahli itu. Sepertinya, lawan yang kita hadapi tidak biasa sejak awal. Kita meremehkannya, sesepuh ketiga. Kali ini, bawa beberapa sesepuh Tribulation Realm ke kota daun beku. Pastikan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kepala suku baru dapat kabar, sesepuh ke-6 sekte Tian Wu, Wu Jufeng men-carry Li Junyi. Hasilnya, dia juga dibunuh dengan 1 tebasan pedang. Itu adalah ahli Golden Core. Ahli Golden Core pun dibunuh oleh Li Junye. Seberapa kuat sebenarnya Li Junye ini? Ini sangat menakutkan. Apakah dia benar-benar bisa sendirian menghancurkan seluruh sekte Tian Wu? Tidak mungkin. Sekte Tian Wu memiliki kuasi sage, Li Junye. Dia pasti bukan lawan kuasi sage. Bagaimana dengan yang kusuruh kamu cari tahu? Tuan, adik seperguruan yang mengkhianatimu sudah ditemukan. Dia sekarang adalah ketua sekte Tian Wu. Benar-benar takdir. Aku akan berlatih lagi sebentar, menghancurkannya seperti mengambil dari kantong. Dewa, ini kembalikan padamu. Kamu terluka. Tidak apa-apa. Kamu istirahat dulu, biar aku yang urus sisanya. Ya, Saatnya mengambil kembali yang menjadi milikku. Tuan Li. Ini adalah sesepuh tertua aliansi Wan, Kuyang. Seorang ahli Tribulation Realm tingkat 9. Tuan Li, sudah lama mendengar namamu. Dengan tingkat 1 Nasdaq Sowo. Membunuh Golden Core tingkat 3, benar-benar tiada duanya. Sungguh mengagumkan. Sesepuhku terlalu memuji. Apakah yang kubutuhkan? Sesepuh Tian sudah bawa? Lihat, Benar-benar busuk Tian Kun dan panas Wanyuan. Terima kasih. Setelah aku menghancurkan sekte Tian Wu, aliansi Wan bisa pergi ke sekte Tian Wu untuk mengambil sumber daya. aku dapat kabar, sekte Tian Wu sudah bergerak. Sesepuh ketiga sekte Tian Wu, Feng Menlou, membawa beberapa sesepuh Tribulation Realm, sedang dalam perjalanan. Paling lambat besok akan tiba di kota daun beku. Feng Menlou adalah ahli Tribulation Realm tingkat 9. Sesepuhku bisa seimbang dengannya.
Jadi Tuan Li tidak perlu khawatir. Paling lambat besok malam. Aku akan membuat mereka tidak bisa kembali. Aku dan Feng Menlou 1 lawan 1. Belum tahu siapa yang akan menang. Jika kita bertiga bekerja sama, Feng Menlou pasti mati. Ongku, tahukah kamu di mana bisa menemukan aliran spiritual? Jika menemukan aliran spiritual, tingkatanku akan naik lebih cepat. Aliran spiritual adalah sesuatu yang sangat langka. Sekali ditemukan, Pasti akan diperebutkan oleh berbagai kekuatan besar. Aliran spiritual yang sudah diketahui juga sudah dikuasai oleh berbagai kekuatan besar. Menurut yang ku ketahui, di pegunungan Wanshou ada aliran spiritual, tapi monster di dalamnya terlalu kuat. Jadi tidak ada yang berani masuk untuk mencari. Pegunungan Wanshou. Aku mengerti. kamu adalah Li Junye. Lagi-lagi ada yang datang untuk mati. Li Junye, kamu membunuh 2 elder dari Tian Wuzong. Menghina sekte kami. Aku dan elder ketiga di sini tidak akan membiarkanmu bertindak semaumu. Wu Juefeng juga bilang begitu saat datang. Sekarang sudah kulebur. Kalian juga akan kulebur. Untuk membantuku meningkatkan level. Besar sekali mulutmu. Hanya level 8 Yuan Ying, elder ke-6. Seharusnya bukan kamu yang membunuhnya. Panggil pembantumu, keluarkan. Feng Menlou, aku yang akan menghadapimu. Ku yang, ternyata kamu. Sepertinya elder ke-6 pasti kamu yang membunuhnya. Tidak, Wu Juefeng bukan aku yang bunuh. Tapi yang Master Li yang bunuh. Tidak mungkin. Hanya level 8 Yuan Ying. Tidak mungkin bisa mengalahkan elder ke-6. Kyong, aku menyarankanmu jangan ikut campur. Li Junya, tahun depan hari ini adalah hari kematianmu. Feng Menlou, lawanmu adalah aku. Kalian mundur, aku yang akan menghadapinya. Yang Master Li, Feng Menlou, adalah level 9 Dujie. Jangan lengah. Aku tahu batasanku. Hanya denganmu, ingin mengalahkan elder ketiga? Lewati aku dulu. Dan aku. Jangan buru-buru, satu persatu akan mati. Qian Kun Gong, ini adalah Qian Kun Gong. Bahkan Qian Kun Gong dikeluarkan. Qian Kun Gong sudah 500 tahun, tidak ada yang bisa menariknya. Aku tidak percaya anak ini bisa menarik Qian Kun Gong. Aku akan membuat kalian terkesima. Tidak kusangka dalam hidupku bisa melihat Qian Kun Gong ditarik. Qian Kun Gong memang sangat kuat. Bisa membunuh 2 ahli pertapaan dalam sekejap. Li Junye, kau membunuh sesepuh sekte Tianwu. Dosa besar, langit yang pemitakikan namakan. Ku beri kau kesempatan terakhir. Menyerahlah dengan patuh dan ikut aku kembali ke sekte. Mari kita lihat seberapa kuat kau sebenarnya. Mari kita lihat, apakah busur Qian Kun Mu lebih kuat atau perisai emas Hunyuanku yang lebih unggul. Ini pasti salah satu dari 3 jurus andalan sekte Tianwu, perisai emas Hunyuan. Biarkan pedang gagahku mencoba perisai emas Hunyuan Mu. Satu tebasan. Hahaha, Tuan Li. Perisai emas Hunyuan ini terlalu kuat. Kau bukan lawannya, cepat lari. Sudah kukatakan, aku akan membuatnya tak bisa kembali. Hahaha, 300 tahun kekuatanku. Mana mungkin bisa dikalahkan oleh anak kecil sepertimu. Meski kau punya busur Qian Kun, tetap saja kau akan mati dengan patuh. Tuan Li, cepat pergi. Aku dan sesepuhku masih bisa menahan sebentar. Hari ini. Taksirang pun dari kalian bol pergi. Sepertinya hanya bisa menggunakan jurus ini. Sesepuhku, Panas Wanyuan. Sebelum Pangu membelah, dunia dalam kekacauan. Tak terlihat, tak terdengar, sejak Pangu membelah kekosongan. Memisahkan terang dan gelap, Panas Wanyuan. Ini. Jurus penuh Xian Yuan. Mati. Sungguh memukau, Tuan Li bisa membunuh dengan satu panah. Ali perdepayan sembilan lapis langit. Benyuat Sang Xuan kita akan berubah. Sesepuh besar, buruk. Lentera jiwa sesepuh ketiga padam. APA.
Cepat kumpulkan para sesepuh untuk rapat di aula. Sesepuh ketiga, ke-8, dan ke-9 tewas di kota Daun Embun. Sepertinya ada masalah besar di kota Daun Embun. Kecuasek sedang dalam ret untuk mengkapai tingkat susi, kita tidak boleh mengganggu. Situasi di kota Daun Embun tidak jelas, bisa membunuh sesepuh ketiga. Berarti setidaknya ada ahli pertapaan tingkat 7 atau lebih di sana. Bagaimana kalau kita mengirim orang untuk menyelidiki secara diam-diam? Setelah jelas, baru kita putuskan. Situasi musuh tidak diketahui. Jika menyerang membabi buta, pasti akan merugi. Sesepuh keempat, kalau Pejadi kau yang pergi ke kota Daun Embun, fokus pada penyelidikan. Baik. Ayah, aku perlu pergi jauh, mungkin butuh beberapa hari. Sekte Tianwu pasti akan datang mencariku. Kau bisa tinggal di perkumpulan Wan Meng, di sana akan ada ahli yang melindungimu. Kau mau kemana? Gunung Binatang Buas. Tidak boleh, terlalu berbahaya. Meski Gunung Binatang Buas memiliki aliran spiritual, tapi monster di dalamnya sangat ganas. Sampai sekarang belum ada yang keluar hidup-hidup dari sana. Bahkan yang setengah suci pun tak berani masuk dengan sembarangan. Jangan khawatir, aku punya busur Qian Kun dan panas Wanyuan. Tapi, Aku harus menemukan aliran spiritual, aku membutuhkannya. Untuk meningkatkan levelku secara signifikan. baik, hati-hati di sana. Junya, Ini untukmu. Begitu aku mengaktifkan energi spiritual, bahkan dari ribuan mil jauhnya, ini akan menyala. Begitu ada gerakan dari Tianwu Sek, aku akan segera memberitahumu. Baik, tunggu aku kembali. Elder Chen sudah mendapat kabar. Li Junye sedang menuju Gunung Wanshou untuk mencari aliran spiritual. Mengapa kita tidak manfaatkan kesempatan ini untuk menyiapkan jebakan dan menghancurkan mereka satu persatu? dan aku tahu kelemahan mematikan dari klan Li. Kamu, kenapa bersusah payah membantu orang luar? Untuk melawan klan Li sendiri, mereka sudah diusir dari klan Li. Klan Li merasa malu dengan mereka, berani menghina anggota Tianwu Sek. Mereka tidak boleh hidup. Baik, tapi Gunung Wanshou terkenal sebagai tempat yang masuk tapi tidak keluar. Biarkan Li Junye pergi mati sendiri, sementara kita Pergi ke One Man Chamber of Commerce, habisi semua orang yang berani melawan Tianwu Sek. orang-orang rendahan ini, lenyapkan mereka sekaligus, hahaha. Dari alur pegunungan di sini, aliran spiritual seharusnya ada di bawah. Monster setengah suci. Jika memakan pil suci darah dominan, ditambah busuk Yang Kun dan panas Wanyuan, semua orang mungkin bisa membunuhnya. Apakah Li Chaoxian bisa dipercaya? Dia ditampar di depan umum oleh Li Wanshan. Benci sekali pada ayah dan anak itu, seharusnya tidak ada tipu muslihat. Apa syaratnya? Ingin bergabung dengan Tianwu Sek? Lalu, keluarga rendahan macam apa yang berani? Sudah bilang titik lemah klan Li? Elder Li, katakan padaku, apa titik lemah klan Li? Di titik Tai, ini tempat paling lemah bagi orang klan Li. Pasti bisa membunuh Li Junye. Hahaha. Sepengetahuanku, yang terkuat di kota Shuangye sekarang adalah Kuyang. Tingkat tribulasi ke-9, dengan kekuatan elder besar, mengalahkannya. Pasti tidak masalah, hahaha. Langit melihat Ku Houping, matahari dan bulan tidak bersinar. Bumi melihat Ku Houping, tumbuhan tidak tumbuh. Manusia melihat Ku Houping, 9 mati, tidak hidup. Elder besar pasti tak terkalahkan di bawah dewa, di atas dewa. 1 lawan 1. Wan Meng Chamber of Commerce, berani melawan Tianwu Sect? Maka mereka harus membayar dengan darah, masuk ke kota. Chuyang, kau yuer sekarang. Hauping, kau sendiri yang datang? Kuyang, berani sekali melawan Tianwu Sek. Kalau aku tidak datang, muka sekte Tianwu mau ditaruh di mana? Kalian yang mulai mengganggu duluan. Perkumpulan Wan Meng pasti tidak akan tinggal diam. Kalau begitu tunggu saja kematianmu. Berani melawan perkumpulan Wan Meng? Kamu ingin hancur bersama? Perkumpulan Wan Meng yang remeh itu, tidak pernah kuperhitungkan. Houping, serahkan nyawamu. Serang bersama. Aku yang menahannya, kalian cepat pergi. Hahaha, sekte Tianwu hampir tamat. Sayang kamu tidak bisa melihatnya, berani melawan sekte Tianwu? Mari. Li Junye, di mana ayah kesayangannya? Serahkan padaku. Jangan mimpi.
Ini adalah urat spiritual kelas atas, dengan memurnikan ini aku pasti akan mencapai tingkat suci. Aneh, tidak ada setengah binatang buas pun. Sudahlah, aku akan memurnikannya dulu. Sudah 3 hari, belum ada kabar dari Li Junye. Pasti sudah mati di Gunung Wanshou. Orang hina yang dantiannya hancur. Berani-beraninya pergi ke Gunung Wanshou tanpa tahu maut. Benar-benar mencari mati, kalau di belakangnya ada orang hebat yang menolong. Mungkinkah dia berhasil lolos? Haruskah kita menghadangnya di pintu masuk Gunung Wanshou? Tidak perlu. Jika Li Junye masih hidup, dia pasti akan datang mencari, kalau tidak datang berarti sudah mati. Tunggu beberapa hari lagi, jika dia tidak muncul, maka bunuh saja ayah kesayangannya itu. Kapan ketua sekte bisa mencapai tingkat suci? Sekarang. Kita sudah benar-benar bermusuhan dengan perkumpulan Wanmeng. Mereka mengirim kabar. Siap berperang. Dekat APA. Mereka tidak punya ahli tingkat suci. Kalau benar-benar berperang, yang mati pasti mereka. Nona Liu mengejarnya keluar. Tuan Li juga belum kembali, jangan-jangan. Aku percaya pada Tuan Li. Dia pasti akan kembali. Tuan Li, kamu kembali. Terlambat beberapa hari karena binatang. Ada apa? Yang lain di mana? Semua karena sekte Tianwu. Guru dan sesepuhku dibunuh oleh Hou Ping. Ayahmu diculik, Nona Liu pergi menyelamatkannya. Mungkin. Apa? Li Junye datang menuntut nyawa. Kamu bisa selamat keluar dari Gunung Wanshou? Kurasa kamu pasti takut dan tidak jadi masuk. Bawa Kepala palsu untuk balas dendam. Saksokin APA? Kamu memang lucu banget. Serahkan ayahku dan Nona Liu. Si lucu, kau bunuh sesepuh Tian Wusek. Injak-injak harga diri Tian Wusek. Sudah pasti mati. Datang hari ini, jangan harap bisa pergi. Cuma modal kalian beberapa si lucu. Katanya si lucu ini berkembang pesat. Hari ini aku ingin lihat, seberapa hebat si lucu ini. Ini, bagaimana bisa? Tingkat tribulasi 9 mati, dengan 1 tepukan. Kau setengah dewa? Setengah dewa? Setengah dewa cuma semut kecil. Kau mengkepakai session? Apa kau benar-benar mengalahkan monster Ganang Wanshou? Binatang itu sama saja dengan kalian. Musnah. Aku bisa musnahkan mereka dengan mudah. Meski kau mencapai kesucian, kau bukan tandingan sekte kami. Tian Wusek penuh kejahatan, semena-mena. Hari ini aku akan menegakkan keadilan, musnahkan Tian Wusek. Musnahkan sect. Sungguh keterlaluan. Si lucu yang cuma andal obat, modal apa? Si lucu, kira aku ini Li Junye yang dantiannya hancur? Lihatlah kalian sekelompok. Si lucu tak berotak. Apa ketua sekte tak bilang? Aku dewa abadi yang kembali ke dunia? Dewa abadi apa? Si lucu yang bulu pun belum tumbuh. Kira dengan begini kami akan menggermatamu? Semut tetap akan jadi semut. Akan kuberi kalian merasakan tamparan semut. Kuberi kesempatan terakhir. Serahkan ayahku dan Nona Liu. Ketua sekte datang. Ketua sekte keluar. Lebih baik cepat-cepat berlutut minta maaf. Mungkin ketua sekte bisa memberimu mati utuh. Ini saat kematianmu. Siapa berani berbuat onar di Tian Wusek? Selamat. Ketua sekte tolong kami. Kau temat. Menunjukkan kesucian di depan orang? Benar mencapai tingkat suci? Sayang, tetap saja si lucu. Akhirnya bertemu, Shi Xiong, kau tetap datang. APA, ketua sekte ternyata Shimei si lucu ini? Selama aku ada, kau akan selalu kukalahkan. Berani sekali kau bicara besar. Tidakkah kau tahu kau hanya cahaya kunang-kunang? Berani bersaing dengan cahaya bulan di langit? Kau cuma ketua Tian Wusek kecil. Cahaya bulan apa? Tak ada artinya dibanding dewa abadi sepertiku. Dengan kemampuanmu, mati lagi di tanganku. Ini adalah kehormatanmu.
Yang mati hanya akan jadi kamu. Sombong. Tubuh yang dantiannya hancur. Latihan beberapa bulan, mau menyaingi kekuatanku yang puluhan ribu tahun. Cari mati. Kemarin kau lolos, kali ini aku akan menghancurkanmu sampai tak bersisa. Hancurlah. Ini tidak mungkin. Sudah kubilang. Aku akan ambil kembali semua yang jadi milikku. Termasuk kekuatan spiritualku. Kau ternyata sekuat ini. Kau akan selamanya terinjak-injak. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Langit dan bumi, aliran Xuanzong. Akar dari semua energi. Tempat diri melalui ribuan kalpa. Mau meniruku? Buktikan kekuatanku. Matilah kau. Keluargaku. Di belakang. Junyi, kau datang. Tuan Li. Sekte Tianwu membunuh tetua aliansi perdagangan Wan. Hari ini, aliansi perdagangan Wan datang menyatakan perang.